Kenapa nggak gue percayain gue sama bank gitu? Kalian emang tahu bank tuh banyak sekali dihack di seluruh dunia. Kalian nggak tahu aja kasusnya ditutup pakai media. Banyak sekali bro bank dihack di dunia. Karena uang tuh energi bro. Kita kasih solusi. Timothy Ronald datang lagi ke sini. Raja kripto yang masih sisa-sisa gue belum yakin betul apa itu Bitcoin. Tapi menarik ya. Jadi kenapa ngundang lo di sini? Karena memang kemarin berhasil bro, 1 juta views. Oh rame ya? Rame. Ditambah lagi gue pengen ngebangkitin mereka tuh kan dari sisi mentalitas ya, yang pola hidupnya kan maksain gaya hidup dan lain sebagainya. Ya, banyak sekarang begitu. Dengan hutang, buset. Yang lebih parahnya lagi adalah gimana caranya mereka keluar dari kemiskinan. Ya. Kayak lu nih kaya, pengen lah Waduh, mereka semua belum bro. lah. Tapi apa pertanyaan gue sebenarnya simpel, tapi jangan jawab ya. Apa kaya tuh harus dengan Bitcoin gitu, kripto gitu? Oh enggak, jadi kaya itu kan relatif ya bro ya. Kalau misalnya kita ngomong harta ya, kan ada yang bilang kaya atau kesehatan dan lain-lain. Tapi kita ngomongin harta di sini, menurut gua orang asal fokus di apa yang dilakukan dan jadi yang terbaik itu bisa kaya dimanapun. Cuman kan kenapa gua di dunia Bitcoin ini? Karena ini yang bikin kekayaan paling cepat, yang paling banyak. Jadi kalau dicari di dunia ini ada 2 industri yang bikin orang paling cepat paling kaya. Artificial intelligence sekarang, dan kedua itu kripto. Jadi gue itu karena dari dulu gue cuman carinya mau jadi kaya untuk gue bagikan. Jadi prinsip hidup gue tuh gue pengen jadi kaya untuk gue bagikan semua nanti di belakang. Jadi gue cari yang paling cepat, paling kaya itu apa? Industrinya. Oke, cepat tapi kan spekulatif gimana ya? Terlepas dari Bitcoin dan kripto dan lain, Bitcoin bagian dari kripto ya bro. Betul. Tapi maksud gue terlepas dari cepatnya kan tetap ada spekulatif. Betul, tapi layaknya semua industri yang baru semuanya juga spekulatif. Jadi internet tahun 1990 juga nggak semua orang percaya bro. Oke. Internet tuh orang dulu skeptis sama email. Nggak mungkin lah gantiin surat. Orang semua skeptis sampai akhirnya teknologi tuh nggak akan nunggu lu. Jadi kalau lu nggak ikutin teknologi, dia akan tinggalin lu. Contohnya seperti media ini. Zaman dulu kan orang seperti kita nggak bisa punya saluran kita sendiri. Kita harus numpang ke TV yang dimonopoli itu. Sekarang nggak bisa, semua orang bisa jadi medianya sendiri-sendiri. Kalau mereka TV itu nggak adopsi ke digital, mati mereka pasti. Dan udah banyak yang mati kan. Banyak. Jadi teknologi itu sifatnya seperti itu bro. Teknologi itu nggak akan nunggu, mereka akan makan lu semua. Teknologi itu. Kripto ini bagian dari teknologi. Kalau ke depannya menurut gua itu akan semua pakai smart contract, blockchain dan lain-lain. Jadi sistem keuangan akan berubah menurut gua. Kripto ini akan mengubah sistem keuangan. Dan sama AI itu nggak akan nunggu lu nanti. Yang humanoid robot yang Tesla baru bikin yang bisa nari itu, figure robotics segala macam, itu bakal gantiin bro. Semua itu sampai petani digantikan, semuanya digantikan akan robot. Mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang. Karena teknologi itu cepat sekali bro. Ada yang namanya Moore's Law kan di teknologi, di mana dia double setiap tahun. Ini cepat sekali. Kalau kita ngomong 15 tahun lalu, handphone tuh jelek sekali dibandingin sekarang loh. Dan ini menurut gua akan cepat sekali ke depan. Nanti kita runut ya bro. Kayak terkait mana yang tergantikan udah pasti mati. Ya. Kita ngomong tentang di duniawinya ya. Kita nggak lagi bahas mengenai nanti kan ya kalau di Muslim kan ya itu udah kehendak Allah apa segala macam takdir. Kita ngomong ikhtiarnya, kita ngomong hitung-hitungan manusianya. Bahwa mana yang mati, mana yang harus lu tinggalkan. Gue pengen lu konkret. Meskipun kalau mau teknis lu tinggal di akademi kriptonya dia aja. Tapi di gua karena audiensnya mikro. Dan gue nggak tahu lu pakai ilmu apa, mereka kesirap yang kemarin bilang lu adalah scammer apa segala macam terus tiba-tiba langsung berubah tiba-tiba kayak bang kalau dari 10 juta dulu gimana bang ya, dari 100 juta dulu gimana ya bang ya, gitu-gitu kan. Termasuk gue pribadi, gue yang kayak gue pas duduk di lu itu 50-50, gue akui aja. Jadi masih belum percaya banget gitu. Kan. Tapi pertama kali lu keluar juga gue kayaknya 100% gue akan percaya gitu. Tapi begitu lu duduk sini 50-50, kok begitu pas gue pelajarin kok tinggal 20% gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu nanti kita bahas. Sama halnya dengan gue pengen berangkat obrolan kita dari tentang kaya dan miskin bro. Itu dulu ya. Biar akhirnya mereka juga kepantik bahwa ujung-ujungnya ya monggo dengan versi lo adalah lo tinggal bilang bahwa Bitcoin bla 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 gitu dan lain sebagainya. Orang lahir miskin, orang lahir kaya. Oke, berarti ini 2 hal di luar takdir ya bro. Betul. Miskin pasti miskin, kaya pasti kaya. Nggak juga, karena banyak yang kaya generasi 3 miskin lagi ada. Itu dari zaman dulu kan. Vanderbilt salah satu orang paling kaya di dunia, generasi ketiga habis semua uangnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena anaknya nggak bisa kelola. Jadi sama seperti semua orang. Jadi ada yang anak konglomerat akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak bro. Karena dunia ini berubah sangat cepat. Ketika yang orang tuanya zaman COVID dulu, orang tuanya udah tua, udah meninggal, punya restoran besar yang mereka nggak bisa handle karena COVID hancur, banyak sekarang. Banyak sekali. Jadi generasi 3, generasi 4 yang habisin duit semua harta keluarganya tuh banyak sekali. Jadi itu bukan kepastian gitu. Memang ada benefit ya kalau lu lahir bukan start dari miskin.
Ada benefitnya lu start orang kaya. Tapi justru lu start di orang kaya juga ada kelemahannya. Kelemahannya lu tidak punya ambisi, tidak punya drive-nya untuk jadi lebih. Jadi menurut gue yang dilahirkan miskin itu bisa kaya, dan yang dilahirkan kaya itu juga bisa balik miskin. Gitu. Berapa persentasenya kalau kita ngomong matrix nih bro? Berarti kan kaya, dari miskin dulu deh. Miskin matinya tetap miskin. Ya. Miskin matinya dalam keadaan kaya. Kaya matinya tetap kaya. Kaya matinya miskin. Udah pasti paling banyak miskin mati tetap miskin. Kenapa? Karena miskin itu kan soal pola pikir. Dan pola pikir kita paling banyak dibikin sama siapa? Orang tua kita pastinya. Jadi kalau orang tua kita itu miskin banget, pasti pola pikir yang diajarin salah semua. Ya. Kalau kamu kuliah, kamu pasti bisa jadi orang sukses. Contohnya seperti itu. Emang salah? Pola pikir salah menurut gua. Salah menurut gua. Kuliah scam. Menurut gua scam. Wah. Menurut gua scam. Di era sekarang ya. Loh, kenapa lu bikin sekolah? Karena gini. Jadi sekolah itu beda. Sekolah yang gue bikin TK kan. TK itu gimana caranya kalau mereka yang nggak punya kesempatan untuk benar-benar belajar secara kognitif, belajar bersosialisasi bermasalah. Ya. TK, SD, SMP itu bisa bermasalah. Tapi kuliah itu di zaman sekarang, di era yang serba digital ini, menurutku udah nggak relevan, betul. Kata-kata relevan. Karena kuliah itu pelatihan skill kan untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Kecuali beberapa profesi dan beberapa bidang ya, contoh seperti kedokteran dan hukum. Tapi di luar dua itu menurut gua nggak ada ilmu baku yang bisa dipelajari. Contoh, kuliah marketing, belajar apa itu marketing? Teori-teori dasar, apa? Kuliah bisnis. Belajar apa? Bisnis model kanvas, dosen aja nggak punya bisnis. Mau ngajarin gimana? Apa yang mau belajar tuh? Ya kan? Value proposition design. Ya, lu misalnya mau belajar marketing, kenapa nggak belajar di sini? Ya kan? Belajar caranya bikin media di sini sama orang yang praktisi yang beneran bikin media, ya kan? Wah, thank you. Masa dosen nggak pernah bikin campaign, nggak pernah kerja sama brand, ya which misalnya lu bikin setiap hari nih misalnya, setiap hari emang lu punya tim udah kerja sama brand, ngerti media, placement itu di luar kepala lah gitu. Ini dosen nggak pernah nih seumur hidupnya terus ngajarin lu marketing. Jadi menurut gua nol yang bisa dipelajari di sana. Kecuali lu ambil misalnya yang sangat spesifik. Misalnya lu mau jadi aerospace engineering, lu ambil di MIT, itu bisa lah lu belajar. Tapi kalau yang kayak di Indonesia, marketing, bisnis, manajemen, itu lu bisa belajar online semuanya. Tapi ada yang bilang kayak gini bro, dosen karena memang dia nggak punya bisnis, karena hidup itu terbagi. Ada yang fokus pada teoritisnya, ada yang fokus pada praktisisnya gitu. Ya bener, kayak orang bilang kan coach basket. Tapi kan coach basket yang jago-jago dulunya pernah banyak yang pemain. Jago-jago loh. Yeah. Coach bola aja jago-jago, main bolanya tuh kalau diadu sama lu di jalan mungkin kalah lu sama coach bola yang udah tua gitu. Jago-jago mereka. Jadi jangan ngomong kayak gitu. Dosen itu agak sedikit beda, ya kan? Mereka banyak yang cuma dari lulus mereka jadi asisten dosen, lalu jadi dosen, habis itu ngajar. Akhirnya nggak ada real life experience yang bisa di-share ke mahasiswanya kan. Dan itu kan jadi sebuah industri yang dimiliki oleh kampus-kampus ini. Ini industri besar, triliun dolar. Yang sebenarnya kalau di luar negeri juga harusnya banyak yang gratis. Contohnya seperti Harvard, Stanford, Wharton. Itu kan mereka punya endowment fund yang besar sekali. Mereka punya dana abadi yang besar sekali. Kenapa harus orangnya masih bayar? Itu kan pertanyaan. Itu industri, ini kan industri. Oh, soalnya pola mereka wakaf produktif ya? Oh iya, betul. Harus. Kalau di kita kan bukan begitu ya? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah sebuah industri, sebuah bisnis kan. Ini sebuah industri. Jadi kalau misalnya menurut gua apakah ini berfungsi? Ya enggak. Karena gua semester 1 gua masuk, gua langsung out gua. Kenapa? Yang ada ilmu yang gue bisa pelajari gitu. Semua ilmu yang diajarin, contoh mau belajar software ya, mau belajar IT, itu semua outdated, ketinggalan. Tools yang dipakai, programming language yang dipakai, ya itu sudah ketinggalan sekali. Dan sekarang kan teknologi cepat sekali. Kuliah itu untuk ganti sebuah kurikulum tuh luar biasa ribet. Luar biasa ribet. Dia mesti ganti bukunya dulu, dia ganti. Wah, itu panjang. Jadi pasti ketinggalan. Dan sekarang teknologi itu berubah cepat sekali, bro. Jadi contoh seperti dulu, kereta kuda itu ada selama 1900 tahun. Kereta kuda. Dalam 10 tahun tuh jadi mobil. Dunia tuh seperti itu. Dalam 50 tahun tuh udah jadi pesawat. Kereta kuda 1900 tahun. Begitu-begitu terus. Roda. Temen roda tuh 1900 tahun. Tapi dari situ ke mobil tuh 10 tahun. Dari mobil ke pesawat tuh 50 tahun. Nah, itu masih ada 1900-nya? Enggak, itu tapi kenapa lambat? Ya enggak. Progres tuh begitu bro. Teknologi. Dia tuh kurvanya begini. Teknologi. Oh enggak langsung begini ya? Iya, dia begini pelan terus dia langsung terbang. Sama seperti artificial intelligence ini nggak ada yang paham ini tuh akan barang ini akan kemana ke depannya. Ini kita baru di awal-awal. Ini ibarat handphone tuh masih yang balok yang gede bro. AI sekarang. Nextnya mungkin gue nggak perlu datang ke sini. Gue bisa bikin model diri gue pakai muka gue ngomong sama diri langsung. Jadi ini akan
jauh sekali ke depannya perkembangannya. Dan kripto itu salah satu teknologi yang gue sebut. Ini sama seperti internet, bro. Jadi kripto itu bukan barang yang kayak orang lain pikir. Oh, ini scam atau apa. Ini revolusi teknologi. Karena dari zaman dulu, ketika gue transfer uang ke lu, itu selalu dibutuhkan pihak ketiga. Kecuali kita fisik, gue kasih kertasnya gini kan. Oh iya. Gue harus ke bank catat, bank kasih ke lu. Harus begitu, harus ada pihak ketiganya. Sekarang enggak, gue bisa langsung ke lu. Lewat Bitcoin. Lu punya dompet lu sendiri, gue punya dompet gue sendiri, gue kasih ke lu. Tapi itu mata uang apa komoditi ya? Jadi kan kalau kita bedah dari white paper ditulisnya Bitcoin ini, ditulisnya peer to peer electronic cash system. Jadi ini awalnya dibikin untuk nilai tukar sebenarnya. Awalnya. Okay. Jadi konsep awalnya adalah nilai tukar, tapi sekarang orang melihat ini sebagai store of value, penyimpan nilai. Jadi contoh, kita ngomongin kereta kuda lagi deh, kita pakai kereta kuda. Zaman dulu orang bikin kereta kuda, ini ada raja nih, ya kan? Bayar yang bikin kereta kuda. Bayarnya pakai apa zaman dulu? Pakai emas, kepingan emas. Orang yang bikin kereta kuda itu kerjanya ngapain? Bikin kereta kuda, dia nggak perlu investasi. Nah sekarang orang kayak lu, contoh, media ya kan, dapat placement dari ads. Itu lu harus berinvestasi loh, kalau nggak uang lu kegerus. Oh iya. Let's say ada Derry ini zaman kerajaan tua lah. Misalnya Derry ini orang yang ngomong buat raja lah. Misalnya. Dia ngomong buat raja. Rajanya kasih kepingan emas. Lu cuma harus fokus ngomong buat raja doang. Lu nggak harus ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Iya. Karena emasnya nggak pernah berkurang. Nah sekarang itu beda. Itu fundamental kenapa gue percaya sama Bitcoin. Karena sekarang ini berubah nih. Ketika gue dapat suatu imbalan hasil dari hasil kerja keras gue, itu gue harus ngapa-ngapain. Gue tuh tiap kali ke dokter, bro. Gue beberapa kali kan sempat ke dokter. Kadang nemenin nyokap gue sampai Singapura. Mereka ada yang tahu gue. Wow. Ada yang tahu gue dan nanya, oh ini kedepannya nih investasi seperti apa? Dalam hati gue ini kok dokter begini. Ngapain dokter itu harus belajar investasi? Kan kasihan dia. Karena dia tahu uangnya tergerus, bro. Iya. Jadi nilai yang lu bisa beli sekitar lu tuh tambah mahal. Karena uangnya itu turun. Zaman dulu tuh tidak seperti ini. Bahkan nggak cuma uang ya, inflasi. Emas juga sebenarnya. Oh, emas juga sebenarnya inflasi, 2%. Inflasi ya? Iya, karena emas itu lebih banyak digali kan. Habis lama-lama kan? Bukan cuma habis, kayak bisa ditemukan tambang emas yang baru. Sampai nanti mungkin ada di asteroid atau apa, tapi emas tuh bisa ditemukan terus. Emas tuh bisa inflasi. Kalau uang kertas, nah itu inflasinya sebenarnya besar sekali, bro. Yang gue hitung besar sekali. Kalau di Amerika sekitar 11%. Wah, jadi jumlah likuiditas yang dicetak tuh 8%, inflasi real 3%, jadi 11% harusnya Amerika. Tapi di negara yang seperti kita ini 15%, bro. Karena gue itu bagi berton-ton beras setiap minggu. Setiap minggu. Berton-ton, bisa 10 ton, bisa 11 ton. Masya Allah. Itu gue yang tahu harga beras itu naiknya itu 24%. Tahun lalu sama tahun sekarang. Itu gue ada datanya, karena gue catat. Gue sengaja, jadi sekalian gue bagi, sekalian gue riset. Jadi sekarang tuh bisa beli beras yang sama, bro, sama yang tahun lalu. Tapi yang kalau lu beli harga yang sama, itu gabahnya banyak. Beras yang jelek. Padahal yang dulu bagus nih. Paham. Jadi beras yang kualitinya sama tuh 24% naik. Gitu. Karena ini dari yang gue beli ya. Kalau dari data pemerintah gue nggak paham. Tapi ini dari yang gue beli. Oke. Sebelum kita bahas Bitcoin dan lain sebagainya ya, dan gimana cara mereka memulai, gimana cara meyakinkan, gue tahu pasti lo kan banyak ngira bahwa ini adalah Indra Kents Part 2, Doni Salmanan Jilid 2 gitu kan, sementara lo juga nyerang dia juga gitu ya. Nah, masih ada 3 matriks lagi nih, bro, dikit lagi, bro. Miskin tetap miskin, matinya adalah ya sudah, karena memang pola pikirnya begitu-begitu, ya kita makin susah mah begini mah, ya udah takdirnya begini mah, dan seterusnya. Betul. Lanjutin dikit dan kita ngebut aja nih, bro. Miskin ujungnya kaya, berarti gimana cara eskalasi otaknya dia? Yang satu dia harus buang. Dia harus buang semua pikiran yang lama, nggak bisa. Kayak tadi, kuliah tuh jalan untuk menuju kesuksesan tuh salah. Terus dibuang jauh-jauh. Okay. Dan mindset untuk orang miskin ini akan tetap mati miskin terus dibuang jauh-jauh. Mereka nggak bisa cuma lihat sekitarnya, terus ngerasa oh cuma segitu. Karena dunia itu, bro, ini konsep dunia. Dunia itu unlimited uangnya. Jadi uang itu nggak pernah bisa habis sebenarnya. Kita bisa semua jadi orang-orang kaya bareng. Let's say besok ya, gue bikin manusia semuanya jadi engineer paling pintar di dunia. Kita ciptakan semua robot terbang segala macam semua. Manusia itu nggak ada yang harus pernah kerja sebenarnya. Itu semua orang akan jadi kaya. Tapi kan nyatanya dunia nggak bisa begitu. Tapi intinya adalah uang itu unlimited. Jadi kalian harus punya mindset bahwa uang itu bisa didapatkan. Karena uang itu kan didoktrin dari kita kecil, nak hemat-hemat ya, nak hemat-hemat. Itu mindset orang miskin. Orang kaya itu selalu mau opportunity apa yang gue mau ambil nextnya. Terus kalau misal orang miskin mau bikin bisnis, oh nggak ada modal, gitu kan? Itu mindset yang keliru. Gue juga punya, mulai juga nggak ada modal. Modalnya apa? Otak modalnya.
Asupan otaknya? Modal uang itu yang terakhir. Nah, asupan otak kan sekarang udah ada internet. Mereka kalau at least yang udah nonton ini ya, kalau lu ngomong misalnya kayak di tempat gue bangun sekolah di NTT itu agak beda karena ada yang belum punya handphone. Tapi buat kalian yang udah punya handphone, ini udah nggak ada alasan. Lu masih pakai nonton entertainment nggak penting mah tuh udah salah lu aja gitu. Gitu. Itu lu masih TikTok gitu yang nggak penting ya itu masih salah lu. Nyari referensi kali. Ya banyak kan entertainment kan, bukan nyari referensi. Jadi sekarang itu kalian harus masukin ke otak kalian hal-hal yang bermanfaat gitu loh. Belajar, karena semuanya ini banyak yang gratis di internet kan, edukasi. Yang lu bikin ini kan gratis nih edukasi. Iya, tinggal nonton aja dia. Tapi kalau misalnya mereka secara real bro, mau ngundang gue ngobrol sama mereka, gue gak akan mau. Ini karena lu aja ngundang gue sini buat gue sharing ke mereka kan. Wah, thank you. Kenapa lu gak mau? Nggak, tapi gak mungkin lah. Kan banyak banget yang DM gue gitu. Dia jadi mentor gue, ngapain gue jadi mentor lo? Gue diajak banyak orang, gue banyak yang gak mau ketemu. Alasannya? Nggak, gue tahu waktu gue ini terbatas. Karena kan gue punya misi dalam hidup. Jadi dari kecil gue pengen jadi orang kaya. Gue mau jadi orang kaya, gue pengen mati dengan 0 bro. Jadi gue bukan seperti orang kaya lain yang pengen turunin. Enggak, gue pengen mati dengan 0. Lah anak lu? Biarin dia punya anak-anak gue nanti ke depannya bakal punya kesempatan untuk seperti kayak gue. Untuk mulai sesuatu yang dia mau bikin sendiri atau terserah mau jadi apapun. Ini asik nih pola pikirnya. Kan kalau lu turunin kan ke anak lu juga sebenarnya salahnya di mana? Nggak salah, nggak ada salahnya. Kalau preferensi gue. Ya apa alasannya? Karena menurut gue mereka punya hak untuk memulai semuanya sendiri. Biar nggak ada di pundak gue bebannya. Karena uang tuh beban lo bro. Lo punya uang, ya misalnya segua lah sekarang, itu beban. Lo kan ngerasa beban yang lo harus pakai ini untuk sesuatu yang lain. Gitu. Itu kenapa jawabannya gue bangun sekolah. Jadi target gue mungkin dalam beberapa tahun ke depan mau bangun 100 gue sekolah. Jadi kita udah, ini OTW bangun keempat, udah mau 100 gue targetnya. Beberapa tahun ke depan. Ronald Foundation ya? Iya. Lupa gue. Iya, itu salah, Ronald Foundation. Yes. Iya. Nah, di suatu sisi ada yang menganggap lu nggak konsisten ketika begitu lu sekolah, lu nggak ada bedanya sama budak. Begitu lu ke sekolah, ada teng itu bel pabrik. Betul. Ayo waktunya makan. Betul. Waktunya masuk gitu, kayak dibudakin gitu kan. Betul. Terus di saat lu sekolah, lu menjadi bahasa lu monyet-monyet yang saya mau izin, gue mau izin. Tapi lu sendiri bukan sekolah. Gue mau bikin sekolah yang berbeda makanya. Gue mau bikin sekolah di mana meritokrasi itu everything. Jadi kalau orang yang punya skill bisa naik. Jadi kan gue bakal ke depannya, gue bakal punya banyak ya perusahaan lah ke depannya. Gue pengen targetnya adalah sekolah-sekolah ini akan jadi sekolah yang berfokus pada skill. Yang ke depannya nanti SDM-nya bisa kerja sama gue. Jadi gue bikinnya ini sebagai hadiah lah untuk generasi-generasi mendatang. Soalnya kan kalau beras gue bagi kan habis besok. Ya gue tetap lakukan, tapi maksudnya gue tahu lah ini habis lah besok gitu loh. Oke, nah orang lain eksternal lu pikirin buat generasi mendatang. Betul. Anak lu sendiri nantinya disuruh merintis lagi dari awal. Gimana pola pikirnya? Iya, gue akan kasih dia merintis, ya gue kasih kesempatan lah. Mungkin sedikit sekali. Cukup untuk dia nggak mati, tapi nggak cukup untuk dia foya-foya. Wow. Ini gue suka nih. Cukup untuk dia nggak sampai mati. Ya gue kasih safety net, nggak sampai mati dia. In case, kan kita nggak ada yang tahu ya ke depannya anak akan jadi apa ya. Kecuali dia mau jadi main bola, mau jadi apa, penari ballet, gue nggak paham. Tapi ke depannya itu akan ya gue kasih safety net. Gue akan bikin semacam trust yang akan cari setiap tahunnya. Itu cukup untuk dia hidup, tapi nggak cukup untuk dia bisa beli Ferrari gitu. Dan ini gue suka dari Timothy kan memang mindsetnya kalau lu masih ngepas buat gaya hidup. Betul. Ngutang aja tuh malah justru lu bantah di situ ya. Gue bantah banget. Tapi kan orang banyak yang bantah gue balik. Ketika gue ngomong soal KPR, bro, kemarin rame itu gue ngomong KPR. Orang banyak yang bilang bahwa, lu kan enak ngomong kayak itu kan lu orang kaya. Gue dulu miskin. Ya. Kalian mungkin banyak yang nonton ini lebih kaya dari gue. Gue 16 tahun tuh harus biayain nyokap gue, bro. Gue harus biayain makannya nyokap gue, rumahnya nyokap gue, sekolahnya cici gue, sekolahnya adek gue. Berat sekali gue dulu, 16 tahun. Kalian tuh masih banyak yang bebannya 0. Jadi uangnya 0 tapi bebannya 0. Gue tuh uangnya 0, bebannya banyak. Jadi gue kepaksa untuk harus begitu. Gue harus bekerja keras ya dulu. Oke. Orang bilang tapi, lu kan kuliah di BINUS waktu itu semester 1. Ya itu gue bayar sendiri. Jadi orang banyak yang spekulasi gue ini pasti orang kaya. Enggak, percayalah. Mobil bapak gue tuh dua-duanya mobil gue juga di rumah. Semuanya tuh punya gue. Oke. Ngomongin BINUS, kan lu sempat ada satu klip tuh. Ya. Yang lu bilang bahwa kan dosennya tahu apa gitu kan. Gue begitu masuk kuliah terus tiba-tiba dosennya ngajarin bikin ERP apa segala macam. Taunya dia salah apa segala macam. Nah,
Banyak yang kepo tuh, cuma mungkin nggak tahu gimana cara nanya ke lu dan lu jawabnya. Kayak misalnya, lu di umur segitu baru masuk kuliah, ilmu dari mana yang lu dapat ketika dosen lu salah-salahin nggak gini bikin ERP, nggak gini bikin web. Waktu itu gue udah punya karyawan sekitar mungkin 50 kali ya. Gue udah punya 50 karyawan di agensi gue di Ternak Uang 50. Ternak Uang tuh gue bikin aplikasi itu pakai orang dari India, gaji 100 juta satu orang. Itu gue tuh udah melakukan banyak hal di usia itu. Jadi makanya kalau orang bilang kan, tahu dari mana? Karena itu lu bukan gue. Ya mungkin ini gue bilang tapi kan manusia itu nggak diciptakan, ini menurut gue ya, manusia tidak diciptakan sama. Jadi manusia yang punya kemampuan lebih itu harus jadi manfaat untuk manusia yang lebih banyak. Oh iya. Dan kalau kalian bilang dari mana ilmunya ya, karena lu bukan gue. Kalau lu kayak gue, lu punya duit kayak gue sekarang gitu kan. Bedanya itu. Termasuk statementnya dia adalah ketika kenapa lu masih miskin? Karena coba deh lu apa? Karena bego. Miskin tuh udah pasti bodoh. Nggak ada orang kaya yang bodoh yang gue ketemu ya. Kenapa lu pasti masih miskin sampai detik ini? Karena bodoh. Fix karena bodoh. Otaknya pasti ada yang jelek. Coba lah tukar tempat sama gue, itu gue pasti jadi kaya lagi kok. Mau di desa manapun otaknya kayak gue nih, tapi jangan diganti ya otaknya ini. Iya. Berapa lama? Aduh, sebulan mah udah kaya gue. Lu taruh gue di jalan besok aja, gue pasti dengan skill gue, dengan cara gue ngomong, cara gue tahu dunia, gue bisa melakukan banyak hal, bro. Coba nih, gue tes buat teknisnya ya. Ditukar nih, ini lagi nonton nih, lagi miskin sekarang nih, oke, miskin karena bego, oke. Anggaplah ditukar otaknya, dipinjemin ke badannya dia, dan lu bisa garanti sebulan dia jadi kaya. Apa yang lu lakuin? Waduh bro, gue simpel banget ya. Ini gue di drop di jalan aja deh gitu, lebih gampang ya. Gue disuruh jalan, diambil semuanya, nama gue diambil, gue nggak bisa telepon orang buat minta uang ya. Reputasi gue semua dihapus. Gue percaya, karena gini, gue bilang tadi, manusia itu ada yang superior, ada yang inferior. Ini kepercayaan gue yang gue punya dari kecil. Ada manusia yang dikasih gifted lebih kayak Elon Musk, ada orang bodoh yang makanya miskin. Jadi ketika gue misalnya ditaruh di jalan, ya, itu gue jualan tisu aja, itu pasti gue bikin kartel tisu bro, gue bikin orang, gue bikin sistemnya, pasti balik lagi persis kayak gue sekarang. Oh paham gue. Gue jualan tisu di jalan nih, jadi preman di jalan itu gue bakal bikin kartel, jualan tisu itu di pinggir-pinggir. Cara lu bikin ngejalin kartel atau distributor besar gitu misalnya? Ya pasti awal gue mulai jualan sendiri dulu dengan gaya gue ngomong, gue bisa yakinin orang, itu gue udah bisa jual tisu itu pasti udah dapat duit cash. Duit cash itu gue pakai untuk beli tisu lebih banyak lagi. Baru gue bilang ke orang-orang ini, lu pakai cara gue, kita bagi hasil. Gue bakal bikin itu langsung sistem. Dalam waktu seminggu gue udah jadi raja tisu kalau di jalan. Otaknya kayak gue tapi ya, jangan diambil otaknya. Iya. Jadi miskin tuh karena goblok. Udah itu aja, nggak ada hal lain. Goblok, arogan. Karena misalnya arogan contohnya. Karena lu cerita tadi kan, ada yang DM lu waktu itu. Oh ya. DM kayak, ini bang scam bang. Tapi begitu gue kasih ini, bang mau belajar gitu. Itu kan arogan. Artinya dia pikir dia lebih pintar dari gue. Arogan. Oke. Oh gue nih tahu sesuatu nih, makanya skeptis gue. Itu arogan. Orang miskin itu orang bodoh, arogan, pemalas. 3 ini kombinasinya. Bodoh, arogan, pemalas. Tapi kebanyakan 3-3-nya ya. Oke. Tapi arogan ini lebih banyak bro, bahkan dari bodoh. Ini arogan ini kalau mau tanya bener-bener kenapa miskin tuh karena arogan biasanya. Oh, jadi paling besar porsinya arogan? Menurut gua hampir 80% kali ya. Waduh. 80% arogan. Orang arogan tuh gini misalnya contohnya. Gua ngomong misalnya Bitcoin ini dari harganya berapa waktu itu? Di pertama kali sosial media 200 juta. Gua kesini pun 1 miliaran loh, sekarang 1,7 miliar. Iya. 1 miliaran waktu gua salah ya. 1M, sekarang tadi gua cek 1,7. Iya. Itu tuh kayak ibarat gini, gua tuh orang yang udah tahu peta suatu tempat, suatu kota. Ini gua kasih kunci mobilnya, lu masuk ke mobilnya nih, emasnya di sini. Tapi orang arogan, enggak lah bang, gitu. Enggak lah, gua lebih pintar dari lu gitu. Gua nggak mau naik mobilnya, emasnya nggak di situ. Coba mereka semua di sini beli Bitcoin, lu semua udah makin kaya sini. Waktu gue datang sini, udah kaya lu. Udah lebih kaya atas dari sekarang. Oh, karena kenaikan 700 juta ya? Ya karena gue udah kasih tau kan, ini jalan di sini. Gue tuh orang yang udah di sini selama 10 tahun gitu loh. Ini gue kasih tahu, ini kuncinya mobilnya, lu jalan sini ada emas. Terus emasnya nggak mau dia, bahkan arogan bro. Orang tuh arogan. Mereka ngerasa mereka punya kepintaran yang mereka sebenarnya nggak punya. Oke. Iya 80% ya kan, emang rata-rata begitu. Udah dikasih mobil, kasih jalan tempat nih, lu tinggal naik mobil ke sini. Gini kali Tim, mereka itu masalahnya nggak ngecek validasinya. Lu tuh gimana? Lu tuh oke, betul. Lu bilang bahwa gue udah 10 tahun di dunia ini, 10 tahun. Iya. Nggak masuk bela mereka ya, tapi skeptisitasnya tinggi tuh gara-gara memang ya apa buktinya dan mana lu caranya, semua ketumpuk tuh. Buktinya jadi adalah gini. Meyakinkan dia tuh adalah nggak arogan dan meyakinkan bahwa jalan lu ini adalah benar. Betul. Itu loh. Tapi kan itu mereka harusnya punya pola pikir yang at least terbuka. Mereka tanya dulu apakah yang dia omongkan ini benar atau enggak. Tapi mereka nggak nyampe situ. Mereka blokir tuh dengan skeptismenya.
dengan arogansi, bukan skeptisme, arogansi. Iya, oke. Karena mereka mikir, oh enggak nih. Kan ini sama bro, sampai orang-orang tua zaman dulu kan begitu. Mereka arogan. Mereka nggak mau belajar sesuatu yang baru. Tapi orang-orang arogan ini akan dimakan sama teknologi gue bilang tadi. Zaman internet tuh banyak yang arogan loh. Pemilik saluran TV. Kan lu paham? Iya. Enggak lah, ini placement brand masuk kita. Nah, lu nggak bisa makan PHK lu semua. Arogan. Taksi online. Sama, arogan ojek juga. online. Rusuh kan 2014-2015 kan? Coba sekarang, berani nggak ojek jalan pangkalan rusuh sama ojol? Nggak berani pasti. Itu dimakan sama teknologi. Iya. Jadi ke antara 3 itu, jangan bodoh, jangan arogan, dan jangan malas. Malas ini sebenarnya nggak banyak menurut gua, bahkan banyak orang kerja keras kok, tapi mereka arogan aja. Oh iya. Mereka tuh merasa mereka punya higher standar diri mereka gitu. Mereka ngerasa mereka ngeliat diri mereka ini manusia yang superior, sebenarnya enggak. Gitu. Mereka ngerasa mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Gitu. Makanya ada orang yang gajinya UMR aja belum, tapi debat politik di Twitter, nah itu karakternya tuh pasti arogan. Ya, lu tanya kenapa miskin kan? Karena begitu. Ada keluarga begini, mereka lu pasti pernah ketemu lah, lu pribadi banyak orang seperti itu. Lu baru ketemu orang nih, misalnya lu punya pemahaman let's say di politik nih. Misalnya pemahaman lu level 80 nih. Mereka itu lu tahu pemahamannya 2 nih. Ini bahkan teman-teman gue juga banyak yang di dunia itu. Yang 2 ini akan ngomong ke yang 80 seolah dia tahu 100. Komentator bola. Kayak komentator bola, bener. Iya kan. Beko nih Ronaldo bukannya ke kiri. Iya, lu main Tarkam aja kalah lu. Nah, jadi itu yang selama ini gue kasih gitu ke mereka. Jadi jangan arogan. Jadi ketika misalnya contoh, gue ketemu orang kaya lainnya, gue pasti ada sesuatu yang dia tahu yang gue nggak tahu. Kalau orang itu lebih kaya dari gue, itu aja simple. Orang itu lebih kaya dari gue, ada sesuatu yang dia tahu yang gue nggak tahu. Karena uang itu standar kompetensi menurut gue. Jadi kalau lu nggak punya uang, jadi orang yang punya uang di level tertentu itu langsung ketahuan. Kira-kira nih, oh ini orang level di mana, uangnya berapa? Bisa baca gitu? Bisa lah. Karena kan gue udah ketemu banyak sekali orang. Jadi gue bisa lihat langsung orang ini kira-kira uangnya segini, orang ini segini, levelnya segini. Nah sama. Kalau orang yang nggak punya duit, yang tadi gue bilang tadi gajinya UMR aja belum, ya kan? Berarti SDM-nya standar di bawah rata-rata dong, di bawah standar orang untuk bekerja. Itu sibuknya debat politik bro di Twitter. Oke, jadi menepis tentang mereka tuh sebenarnya nggak malas. Mereka keluar jam 4 pagi bro, tapi tetap nggak kaya masalahnya. Karena arogan dan bodoh. Arogan dan bodoh ya? Makanya gue bilang malas tuh kecil. Benar, malas tuh kecil menurut gue. 80% tuh arogan, mungkin 15% tuh bodoh, tapi 5% doang malas. Karena lu bener, gak banyak yang malas sebenarnya. Iya. Mereka bekerja keras. Contoh, gue kasih ruangan nih, ada tombol, lu kalau pencet dapat keluar duit 5.000. Mereka pasti bisa pencet terus bro. Orang tuh gak malas. Tapi yang arogan akan masa sih dapat duit. Itu banyak ketabok kan dari tadi tuh ya. Iya, masa sih cuma mencet doang dapat duit. Contoh. Kemarin kan gue sempet yang podcast pertama kita keluar kan, gue monitor tuh, gue lihat kan komentarnya. Iya. Kan mereka nggak paham. Kita sebelum misalnya podcast ini, kita tuh di belakang tadi ngerokok. Gue ngerokok dulu, ambil ngopi, ngobrol dulu. Ada yang ngomong, oh Bang Dery ini kalau Timothy ngomong dipotong terus gitu kan, misalnya contoh. Atau misalnya ini kurang tahu nih. Lu nggak lebih tahu dari dia gitu tentang apa yang dia bawain. Dia di industri ini tuh berapa tahun bro? Iya, 15-20 tahun. 20 tahun lu nggak pernah jadi interviewer orang gitu. Itu maksud gue bro, arogansi itu tinggi sekali mereka tuh. Ya itu. Iya juga ya. Menarik tuh, gue boleh izin jawab gak ya? Tadi boleh, thank you bro ya, udah pancing itu, thank you. Nggak masuk pembenaran tapi silahkan. Kalau lu merasa arogan, kita kan kayak teman soalnya. Jadi kalian, gue juga sebenarnya dia tiap kali dia motong, gue nggak merasa opini gue dipotong karena emang kita juga ngobrol di belakang begini gitu. Iya. Oh iya bener ya. Izin gue nanggepin ya. Tapi terserah kalau lu masih mau arogan silahkan gitu ya. Gue gara-gara lu ngomong gitu kepantik bro. Kenapa? Karena gue potong tadi adalah, kan gue pernah bilang juga sama lu kan. Lihat ya obrolan gue tadi di belakang kamera. Gue bilang bahwa kan, bro audiens gue begini. Audiens gue begini. Bener kan? Benar. Nah, ini gue jawab ya teman-teman alasannya ya. Buat lo yang juga yang ya merasa bahwa kayak dipotong-potong. Gue ngomong ke dia aja, kita gak janjian nih. Gue bilang bahwa audiens gue begini bro. Audiens gue bener nih dia gini. Gue posisikan karena gue bantuin lu sebenarnya. Iya. Tim, audiens gue yang A ini butuhnya begini. Ntar lo jawab ya. Iya. Audiens gue yang B butuhnya ini. Nanti jawab. Tadi kita ngomong gitu ya, kita gak janjian ya. Betul. Nah, kenapa waktu itu gue potong? Betul, karena A, B, C aja itu udah cukup. Pas lu kesana, di D itu gak ada karena omongan lo itu buat audiens yang D nggak nyampe ke sana. Makanya gue masukin, gue balikin lagi ke A. Nah itulah kenapa di belakang itu kan kasih solusi itu kan. Nah yang duduk di
tempat ini tuh dia, kan ini punya dia, ini kantor dia, ini studio dia, show-nya dia. Jadi sebenarnya suka-suka dia kan, maunya arahnya kemana. Contoh dia bilang ke gue, oke bro audiens gue begini kayak begini. Kenapa? Karena dia untuk nyampe 1 juta subscriber, itu memakai strategi itu, mapping audiensnya kan. Nah itu yang kalian nggak paham, kalian nggak punya YouTube 1 juta kan yang nonton ini, gitu. Jadi itu contoh menurut gue arogansi bro, arogansi yang berlebih berapi-api gitu. Gue lebih pintar dari lu di segala aspek gitu kan. Gue bisa jadi host lebih jago dari lu. Gue bisa jadi investor lebih jago dari lu. Enggak. Rumah lu nih gue pakai di tangan soalnya. Jadi enggak. Rumah lu gue pakai di tangan. Jadi enggak. Lu nggak lebih pintar gitu. Dari aspek apapun tuh investasi lu nggak lebih pintar. Karena benar dari bilang. Misalnya contoh dia nanya gue tentang kripto. Oke, gue bahas white papernya nih dalam nih. Gue bahas contoh Byzantine General Problem, smart contract segala macam. Kalian tuh akan view gitu. Karena dia yang tahu audiensnya, gue yang nggak tahu audiens digital apa, gitu loh. Nah, itu guys. Ketika gue ngomong tadi, misalnya problem yang lebih matematis atau mereka di luar terbang di belakang kepalanya nanti nggak akan nyampe kalian. Nah, gue potong buat ngebalikin. Tapi betul. Yang untuk yang arogan ngerasa dipotong. Padahal kalau gue biarin, lu nggak ngerti juga. Nah, lu nggak ngerti juga, lu ninggalin gue. Ya betul. Ya kan, padahal ada hal yang lebih bermanfaat ketika coba lu tahan bentar. Ini yang gue maksud yang ini. Oh iya yang ini ya. Betul. Sebenarnya gue lagi ngejagain isi kepala lu juga sih sebenarnya. Betul. Jadi itu contoh bro tadi. Kan lu kan contoh kan orang miskin seperti apa? Pasti miskin yang begitu. Lu tinggal lihat profilnya, lihat mukanya, lihat rumahnya. Pasti miskin. Wah gila. Kita ngopi dulu kali ya. Kita ngopi dulu bro. Boleh. Ngopi yang lokal dulu aja kita. Ini soalnya abis ini gue langsung mau bahas Bitcoin nih bro. Wah, ini di sini ngopi mulu nih. Tadi di luar juga tempat gue ngopi nih, ngopi juga sini. Ngopi dulu nih. Kopi gajah. Oh siap. Kopi gajah dulu. Kopi tubruk nih. Kopi gajah nih bro. Ya. Ngopi dulu bismillah. Kopi tubruk, kopi gajah keren. Oke. Ditemenin sama kopi tubruk gajah ini, kita langsung bahas mengenai perbitcoinan. Boleh. Nih, gue wakil lu teman-teman. Termasuk gue akuin aja di sini. Gimana cara mengatasi orang-orang yang masih scam pola pikirnya bahwa Bitcoin, kripto, penipuan gak ada bedanya sama judi. Gue tumpukin semua di sini ya. Kalau perlu nanti kita teknis sekalian nih. Nanti pakai apa, mulainya berapa dulu gitu. Tapi dasar dulu bro. Gue taruh di disclaimer audiens gue mikro nih bro. Nah kripto itu kan gini. Tadi gimana cara skeptis? Gue bilang tadi semua orang skeptis. Zaman internet orang skeptis. Zaman email orang skeptis. Zaman mobil 1900. Kenapa? Karena ada perlawanan bro. Di setiap kali ada revolusi teknologi itu ada yang mati. Jadi ketika nanti kripto ini menang, ada yang bakal mati. Institusi tradisional bakal banyak yang mati. Nah ini mereka akan lawan dengan sekuat tenaga. Oke. Contohnya, zaman kuda itu adalah sebuah industri. Orang yang bisa mencut kuda, yang ngerti kuda, yang ngurusin stable-nya kuda, itu semua kan punya industri. Tapi dengan adanya mobil, Henry Ford bikin mobil ini mati semua. Tapi waktu itu digaungkan apa? Oh mobil tuh bisa tabrakan, bisa mati. Ya kan itu dulu. Mobil tuh gampang tabrakan dan mati. Mobil tuh berisik, polusi suara. Itu digaungkan 1900 kalian cari. Di koran-koran semua front page. Mobil tuh berisik. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin tuh volatil, Bitcoin tuh nggak ada asetnya. Tapi sekarang udah agak beda sih bro. Di 2025 ini. Ketika negara udah mulai beli. Ketika Amerika udah support. Presiden Amerika udah support. Negara-negara seperti Abu Dhabi itu sovereign wealth fund-nya. Jadi semua negara besar bro yang kaya. Kayak Kuwait, Abu Dhabi itu mereka punya dana abadi. Jadi dana abadi ini dana yang dipakai nanti untuk funding future generation. Nah itu porsinya udah ada di Bitcoin bro. Abu Dhabi punya sovereign wealth fund. Jadi ini udah beda, udah different, permainan berbeda lah dibanding dulu. Berarti kalau ngomongin SWF harusnya agak dikit ya bro ya, ke betul. Pemerintah dikit ya. Harusnya Danantara juga harusnya bukan. Kemarin dikasih suggestion bro. Kemarin dikasih suggestion dan OJK juga sepertinya lumayan open dengan ini. Tapi ya balik lagi ke para dewan pengurus dan para yang ngurus di dalam gitu. Tapi kalau kita mau berkaca dari SWF yang luar, Abu Dhabi itu SWF-nya udah ada Bitcoin. Gitu. Ini tinggal tunggu waktu. Indonesia bisa dong berarti. Mungkin bisa kalau misalnya ya, pemikirannya lebih maju. Anggaplah misalnya pengen naikin ekonomi. Oke, ekonomi tumbuh apa segala macamnya, rakyat miskin juga tertuntaskan apa segala macamnya. Berarti nggak perlu pakai BUMN, ngambil diputar dari profit-profitnya, sisanya grossnya apa segala macamnya buat diinvestasikan lagi. Ya Danantara gitu which is. Atau langsung aja terjun, anggaplah Bitcoin, mana coba APBN sini. Oke, masukin tuh ke akademi kripto. Nah, gini, kalau misalnya kita ngomongin soal Bitcoin di SWF kita kan formatnya agak sedikit beda. Danantara tuh lebih mirip Temasek Singapura. Jadi itu adalah
super holding, disebutnya super holding. Okay. Jadi dia bukan totally liquid fund seperti Norway punya Norges Bank, agak sedikit beda. Jadi dana itu nggak liquid. Itu kebanyakan aset yang dimasukkan ke dalam SWF-nya, aset seperti BUMN dan lain-lain. Jawabannya adalah kalau misalnya kita mulai beli Bitcoin, ini gue kasih tau di sini, negara yang pertama kali nyetak uang untuk beli Bitcoin itu akan menang. Itu akan jadi negara paling kaya di dunia. Belum ada yang lakuin nih. Kalau Amerika masih bilangnya strategic reserve, dia punya 200.000 koin lah sekarang. Tapi itu hasil sitaan. Jadi dia nggak nambah hasil sitaan. Bhutan tuh udah aktif beli, El Salvador udah aktif beli, yang masih kecil-kecil. Tapi negara yang akan pertama bisa nyetak uang dan bakal beli Bitcoin, ini akan jadi negara paling kaya. Berarti presidennya juga skeptis dong. Kenapa dia nggak mulai? Ya, negara apa? Yang belum mulai. Yang belum Indonesia mulai, misalnya. Menurut gua skeptis mungkin enggak, tapi banyak mungkin pertimbangan lainnya. Karena kan satu, balik. Aset yang Bitcoin adalah aset terbaik di bumi ini. Gue bilang tadi, untuk bisa ngalahin hurdle rate 11% tadi. Ini hitungan gue ya, terserah kalian bisa percaya bisa enggak. Tapi ada yang namanya global liquidity, yaitu uang yang beredar di dunia ini. Uang yang beredar di dunia ini itu naiknya 11%, bro. Jadi kalau lu nggak ngalahin 11%, lu makin miskin. Itu jawabannya kenapa gue jadi kaya. Gue tuh bukan orang kaya sebenarnya, tapi kalian semuanya makin miskin terus tiap tahun. Jadi lu kalau punya uang 1 miliar, itu tahun depan, itu kurang minus 11% bro uangnya. Gitu. Tapi lu nggak sadar. Karena jumlah uangnya dicetak makin banyak, uang yang beredar makin banyak. Pokoknya 11% setiap tahun. Iya dari US pasti kan, yang nyetak uang kan. US, yuan juga lagi cetak besar-besaran. Jadi ini global liquidity ini, gimana cara kita bisa investasi yang ngalahin 11%? Lo cuma beli saham indeks aja nggak bisa kalahin. Lo beli properti itu nggak bisa kalahin. Lo beli emas nggak bisa kalahin. Lo beli lukisan bagus juga nggak bisa kalahin. Yang bisa kalahin itu cuma 2. Saham teknologi sama Bitcoin. Tapi saham teknologi dari 2012 lawan Bitcoin itu 99,92 kalahnya persen. Jadi semua yang lu hitung ke Bitcoin itu akan 0 jadinya. Semua aset lu bandingkan sama Bitcoin akan jadi 0. Karena dari gue pertama beli di 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Bro. Gue pertama kali tahu aset itu 10 juta rupiah, sekarang 1,7 miliar. Jadi ini adalah aset yang sekarang orang nggak bisa pungkiri gitu. Karena ini memang ada kegunaannya sebagai penyimpanan nilai. Dan ini yang akan terus berkembang ke depannya. Jadi kalau orang masih skeptis, Amerika itu bukan negara yang bodoh. Abu Dhabi juga bukan negara yang bodoh. Oh iya. Negara-negara di Saudi, bahkan Dubai itu salah satu negara yang paling forward looking bro. Dia yang pertama bilang kayak lu kripto di sini nggak usah bayar pajak. Jadi Dubai itu paling open. Lu mau di taksi bro, itu bayar pakai kripto semua di Dubai itu. Canggih sekali. Jadi lu bayar restoran, bayar taksi di Dubai, itu kalian bisa bayar pakai kripto. Yang dia lihat apa ya? Untuk meyakinkan teman-teman semua ini untuk ke Bitcoin atau ke kripto, termasuk gue pribadi ya. Sebenarnya bukan Bitcoin atau kripto, ke investasinya. Yang meyakinkan adalah tadi, uang lu tuh dicetak, lu dirampok setiap tahunnya. Itu ya. Iya. Kalau beras aja 24, karena gue yang ngitung kan. Beras tuh 24%, 24,2% aja. Dicetak, di-create apa segala macamnya. Kayak tadi gue mau transfer ke lu mesti ke pihak 3 dulu apa segala macam. Itu yang membuat, karena mereka harus tahu basisnya dari uang kertas ini apa. Uang fiat lah gue sebut uang kertas. Uang fiat ini adalah basisnya hutang. Ini banyak yang nggak paham. Kan ini kan kredit sebenarnya. Hutangnya di mana? Hutang untuk jaminan emas zaman dulu sebelum 1971. Oke. Jadi uang kertas itu bisa lo tukarkan, uang USD itu bisa ditukarkan ke emas bro. Sampai 1971. Ketika ini meledak semua perang Vietnam itu, mereka nggak bisa tebus. Karena yang mau nuker uang kertas ke uang beneran tuh emas maksud gua. Uang palsu ke uang emas ini kebanyakan waktu itu. Akhirnya mereka putus itu. Jadi ya kita cetak bebas. Nah, sejak cetak bebas itu, bro. Lu lihat harga rumah di Amerika itu jadi karena uangnya kecetak bebas. Ini yang jadi problem besar sekali. Ketika mereka Covid kasih surplus ke setiap rumah. Itu uang beredar makin banyak. Hal yang lu bisa beli makin sedikit, lu dapat duit tapi yang semuanya makin mahal gitu loh. Jadi orang yang punya aset akan makin kaya, orang yang nggak punya aset pasti makin miskin, bro. Karena rumah udah nggak bisa dibeli nanti. Itu kan jawabannya. Tapi sebenarnya zaman orang tua kita juga udah tahu dari dulu sebenarnya kan. Yang boomer, mereka belinya properti terus, tanah properti. Kenapa? Karena mereka tahu uang kertas ini nggak berharga sebenarnya. Orang kaya dari lama itu udah tahu ini tuh palsu. Ini tuh riba sih sebenarnya. Uangnya itu riba sebenarnya. Menurut gua. Karena itu adalah hutang akan jaminan emas. Yang tadinya ada jaminan emas, sekarang udah nggak ada. Terus kalau nggak ada yang pernah tanya, orang kan banyak bilang, oh Bitcoin tuh scam. Itu yang lu pakai setiap hari lebih scam. Itu basisnya apa? Bitcoin tuh ada basisnya. Bitcoin tuh basisnya matematika dan kode. Itu kayak hukum alam yang lu nggak bisa ganti 21 jutanya. Itu basisnya. Sedangkan uang yang lu pakai setiap hari itu nggak ada basisnya. Itu yang beneran nggak ada basisnya. Emasnya nggak ada kok. Oke.
Ini kan kita nggak tahu ya. Si yang penemunya itu penemunya itu Bitcoin siapa? Satoshi Nakamoto Satoshi, namanya. Itu kan? adalah pseudonym. Jadi itu mungkin grup, mungkin orang. Betul. Tapi kan sekarang misalnya anggaplah dia cabut atau ada bandar ngegorengnya ke sana atau udah ditinggalin apa segala macamnya. Ya terlepas dari community-nya lu kan kuat banget nih ya, beda cerita ya. Ini ngawang nih, Bro. Maksud gua nih. Nah, meskipun dia punya 1 juta Bitcoin kan? Dia sendiri ya. Itu gimana kalau tiba-tiba sudah berubah, udah nggak ada lagi pemainnya? Kalau gue lihat sih bandingannya, kalau gue bahasa gue adalah ada komunis, ada kapitalis gitu kan. Betul, lu nih dari sisi yang sangat sentralisasi gitu ya, bahwa oke, ini lu kuat basisnya, ya gimana cara ngalahinnya gitu kan. Makanya sekarang 1,7. Paham. Jadi ini banyak yang, ini misteri semua dunia kan. Kenapa zaman sekarang itu kan intelligence canggih sekali, NSA, CIA itu canggih sekali. Kenapa masih nggak bisa ketemu dia? Jadi gini, Satoshi itu ciptakan Bitcoin, bukan dia yang bikin. Ini teman-teman harus tahu bahwa Satoshi ini cuma ngasih kertas 9 lembar ke internet, bro. Jadi yang coding Bitcoin itu bukan Satoshi, itu developer rame-rame satu dunia. Oke. Lu bayangin, jadi dia cuma kasih kertas 9 lembar, hilang. Dan jadi Bitcoin sekarang. Tujuannya? Nggak, dia kayak kasih teknologi yang bukan dari dunia ini sebenarnya. Jadi ada problemnya itu yang gue sebut tadi, Byzantine General Problem. Jadi zaman dulu tuh tidak bisa pernah diselesaikan. Transfer uang tanpa perantara tuh nggak bisa diselesaikan, bro. Karena mesti ada yang verifikasi. Oh iyalah. Dia baru tahu ini bisa dikunci dengan waktu. Jadi yang penguncinya adalah waktu blockchain. Jadi setiap 10 menit dia bikin blok baru untuk kunci. Ini teknologi yang nggak ada, bro, dulu. Nggak pernah ada dan nggak ada gitu. Ini baru. Jadi dia kayak kasih hadiah ke dunia terus dia menghilang udah. Jadi jawabannya apakah dia bisa ngapa-ngapain? Pertanyaan gue gini, orang yang bikin kertas, yang ciptakan kertas, hidup sekarang, apa bedanya sama kertas sekarang? 0. Sama. Dia nggak bisa otak-atik protokolnya, dia nggak bisa, dia cuma kasih 9 kertas terus dia hilang. Kertas 9 lembar di internet terus dia hilang. Terus orang bareng-bareng. Dan orang seperti gue, kita running node, kita jagain networknya. Kalau networknya hancur, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu dijaga dengan, kenapa nggak bisa hancur? Itu dijaga dengan dinding energi 18 reaktor nuklir levelnya. Yang benar. Iya. Bitcoin itu pakai energi lebih banyak dibanding seluruh militer US digabung jadi satu. Ini tembok energi yang nggak bisa ditembus. Jadi 18 reaktor nuklir dinyalain bareng, nah itu yang jaga Bitcoin sebenarnya levelnya. Cuman ada yang di Nigeria cuma dari sungai, ada yang di Indonesia juga. Besar loh, di sini ada yang besar. Di Singapura juga ada data center yang dalamnya itu tambang Bitcoin. Jadi tambang itu untuk memverifikasi transaksinya yang terjadi. Jadi ini dijaga dengan energi yang luar biasa besar. Terbesar yang manusia pernah lihat. Dan jumlah exahash-nya itu nggak ada komputer di dunia yang bisa sebesar ini. Ini superkomputer tercanggih terbesar di dunia, networknya Bitcoin ini. Lebih dari semua server Amazon, Google, Meta digabung jadi satu. Kalau udah nggak ada yang gaungin lagi, nggak ada yang ngepom-pom lagi, nggak ada yang ngegoreng lagi, nggak ada yang butuh ngepom-pom, karena ini nggak ada. Karena yang kalian salah paham, kayak pertanyaan gue pertama tadi, kalau lu yang bikin kereta kuda dikasih koin sama raja, lu nggak perlu ngapa-ngapain kan? Iya. Itu gue tuh cuma buat gambarin ke kalian. Oh, Bitcoin gue dari 10 juta ke 1 miliar itu gue cuma buat gambarin ke kalian. Cuman di dalam pikiran gue, Bitcoin itu 1 Bitcoin, gue nggak pernah ada harganya. Paham nggak? Akan jadi begitu soalnya lu mindset tuh begitu ya. Emas gua. Kepingan lu yang ya. Dibayar sama rajanya kan zaman dulu. Iya. Gua nggak perlu berinvestasi dengan kepingan emas gua. Itu kan dari dulu. Itu kalian pernah mikir nggak? Kenapa lu dokter harusnya dibayar kepingan emas? Terus lu nggak usah kerja dong. Maksudnya lu nggak usah ngapa-ngapain lagi. Masa kepingan emas lu investasi? Itu kan pekerjaan lagi. Investasi itu pekerjaan lagi. Ini banyak yang nggak paham loh. Makanya banyak yang akhirnya main saham, main properti dan rugi karena lu bukan developer properti. Lu nggak ngerti cara main properti. Ketika lu kerjanya yang lain, contoh lu kerjanya media, lu main tanah, lu pasti mati sama yang full time main tanah. Nah, ya. Nah, itu orang banyak yang nggak paham tuh. Bitcoin ini sesuatu lu nggak perlu ngapa-ngapain. Dan ini kan ngalahin semuanya. Oke, tapi wujudnya apa, bro? Ini agak ke teknis ya. Lu naruh 100 juta, terus tiba-tiba kan dengan kondisi mungkin dapat 0, sekian kali ya. Bitcoin ya. Ya, 0, sekian lah ya. Dapat tuh. Ini apa yang dibisniskan? Gue mau wakil awam nih. Apa yang diputar? Sementara kan bisnis yang benar adalah yang real, jelas. Even jasa pun juga jelas. Gue kang servis AC gitu. Ini jelas gitu loh. Ini format monetary system yang baru. Jadi orang banyak yang salah paham bahwa contoh saham itu belum lama. Saham itu 1600 zaman Belanda. Baru mainstream itu sekitar 70 tahun terakhir. Ini adalah sebuah aset kelas yang baru. Jadi kalau ditanya Bitcoin itu basisnya apa tadi? Dinding energi tadi. Itu basisnya. Jadi ada fisiknya, ada Bitcoin. Jadi yang para penambang ini disebutnya Bitcoin miner ini tersebar di seluruh dunia dan lu nggak bisa matiin, bro. Kenapa? Karena ketika lu matiin satu, lu bom satu gitu misalnya,
itu yang lain akan muncul. Ini kayak yang lu potong kepala muncul baru terus. Nggak bisa. Contoh, semua deh mati. Gua ada running node sendiri, itu Bitcoin akan tetap jalan. Jadi Bitcoin tuh nggak bisa benar-benar lu matikan. Karena dia ngasih insentif ke orang yang bantu verifikasi transaksinya dengan mining tadi. Sistem mining tadi. Jadi dan nggak ada kayak fee gitu juga ya? Oke, jawabannya? Jawabannya adalah Bitcoin ada fisiknya. Tadi, penambang-penambang itu adalah bentuk wujud fisik aslinya Bitcoin. Berarti ini adalah investasi, tanda kutip ya, yang nggak akan pernah turun. Dia tetap stabil bahkan menaik. Gini. Turun, mungkin nggak turun? Mungkin turun kalau global liquidity turun. Kalau mereka stop cetak uang, ini turun. Makanya siklusnya setiap 4 tahun sekali. Orang banyak yang nggak paham ini. Bitcoin tuh gerakan harganya tuh bukan volatil, tapi itu ngikutin jumlah uang yang beredar di dunia. Itu korelasi 99,1%. Harga Bitcoin dengan jumlah uang yang beredar, M2 money supply, global liquidity. Jadi uang makin banyak dicetak, Bitcoin makin naik. Jadi menurut gue ya, Bitcoin tuh bukan bikin lo tambah kaya. Itu cuma bekuin economic value lo ke masa depan. Kayak kepingan emas tadi. Ya mendingan emas aja investnya. Emas 2%. Oh iya. Bitcoin itu adalah uang yang lebih sempurna dibanding emas. Itu yang benar-benar sempurna menurut gue. Ini nggak pernah dalam sejarah manusia. Ini penemuan pertama, ini kayak penemuan internet loh. Penemuan radio, listrik, api. Levelnya penemuan Bitcoin tuh kayak penemuan internet. Jadi ini something yang very revolutionary. Ini kayak manusia nemuin api levelnya. Jadi manusia akhirnya ketemu uang yang benar. Akibatnya apa? Orang di luar negeri sadar. Oh gila, kita kena tipu sama uang fiat ini. Akhirnya mereka manipulasi capital marketnya. Mereka bikin saham listing. Sahamnya itu dijualin. Mereka beli Bitcoin di belakangnya. Sahamnya terbang, mereka beli Bitcoin lagi. Jadi lagi lomba begini. Di luar negeri lagi lombanya begini. Di Jepang udah mulai. Metaplanet namanya itu saham nomor 1 sekarang di Jepang. Karena dia, jadi kayak perusahaan lu kayak lu gini. Tapi perusahaannya kan dapat itu dari media kan. Semua neraca lu Bitcoin semuanya. Terus lu listingin TBK. Itu terbang. Dikibulin dong. Ya maksudnya untuk kita kayak kita ini sekarang dikibulin, memang dikibulin gitu. Dikibulin, memang ada uang kertasnya dikibulin. Sejak 1971 dikibulin. Mundur dikit ya. Iya, gue makin yakin nih. Mundur dikitnya berarti dulu kita skeptis sama uang kertas kan? Dari dinar, dirham gitu loh. Oh iya ya. Kita tuh akhirnya percaya gitu loh. Kan sama aja begitu ya. Kalian coba pikir deh, oke. Kita pakai contoh Thailand baht deh. Lu pakai Thailand baht terus lu ke Singapura, lu kasih Thailand baht lu. Orang Singapura, ini apa nih sampah ini? Iya. Itu kayak kertas buat ngelap sampah gitu. Nggak mau dibayar pakai Thailand baht mereka. Ya nggak berlaku. Perlu pakai SGD kan? Dan mata uang mereka lebih kuat. Mereka nggak mau pakai uang sampah Thailand baht. 10 ribuan. Apa bedanya sama uang monopoli gue tanya? Ayo. Lu ke Singapura kasih Thailand baht sama uang monopoli, bedanya apa? Nggak ada, nol bedanya. Itu gambar kertas gila. Gitu. Oke. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Uangnya beredar banyak. Karena ya itu cara bank bekerja. Namanya ini fractional reserve banking. Ini yang gue pelajarin waktu gue masih belasan tahun. Jadi ketika lu taruh uang 1 juta ke bank itu cuma nyimpen lu taruh 1 juta nih ke bank. Dia cuma nyimpen 100.000. 900 dia pakai untuk pinjemin ke orang lain lagi. Nah, orang itu kan dapat 900 yang minjem nih. Emang dia pinjem, dia pegang begini enggak? Dia masukin bank lagi kan? 900 masuk ke bank. Bank pegang berapa? 90. Sisanya 8-10-nya dia kasih ke orang lain lagi. Ini bisa turun 7 kali ke bawah. Jadi uang awal dari 1 juta lo itu tuh bisa jadi berjuta-juta ke bawah. Uang beredarnya di masyarakat, paham gak? Gua nih contoh simpel lagi nih. Gua itu punya uang 1 juta, gua taruh di bank. Bank simpennya 100.000. Iya, 100.000. Derry butuh bikin toko roti. Derry mau pinjam duit dari bank nih, ya kan? Derry pinjam 900.000 dari bank. Uang gua tuh sebenarnya tuh. Nah itu jumlah yang beredar udah berapa tuh? Iya. Oke. Gua masih punya 1 juta kan di rekening gua. Lu udah punya 900.000 loh di rekening gua. Nah dari taruh 900.000 itu di bank lagi karena nunggu konstruksi toko rotinya kan. Iya, masa langsung gua tuang semuanya di sini. Kan gaji karyawannya masih nanti. Bank simpan 90 lagi nih. 8-10 dikasih lagi ke si C nih. Si C yang misalnya dia mau bikin toko sepatu gitu. C mau bikin toko sepatu. 8-10 dikasih C. Uangnya udah berapa? Apakah 1 juta? Lebih kan dari 1 juta. Lebih. Itu namanya fractional reserve banking. Itu sistem riba yang terjadi di dunia. Gile. Jadi gue tuh mungkin orang yang paling gak disukai sama bank. Karena gue kalau ke bank tuh gue gak pernah ngasih mereka untung. Karena gue tahu sistemnya. Gue cuma memanfaatkan fasilitasnya. Makanya kenapa bank riba ya kayak begitu. Bang. Itu uang kan ngasih 1 juta. Bohong kan uangnya semua itu. Nah sekarang lebih gampang. Sekarang gak usah pakai kertas. Itu zaman dulu kan pakai kertas. Zaman Eropa kuno. Sekarang tinggal diketikkan digit. Nah, jadi lebih scam Bitcoin atau itu? Kalian bisa pikir kan? Aduh. Nah, iya juga ya. Bitcoin tuh fair. Transparan, bro.
Segitu ya segitu. Segitu ya segitu. Nggak bisa dibalikin. Ketika lu transaksi itu lu nggak bisa kayak undo transaksinya. Bank tuh bisa undo transaksi lu. Database di mereka. Ledgernya di mereka. Bitcoin tuh public ledger. Jadi semua dari transfernya tercatat bro. Semuanya tercatat. Selama belasan tahun ini tercatat semuanya. Transparan telanjang. Oke, kalau berarti Bitcoin ini akan tetap stay bahkan berjaya, anggaplah misalnya tadi lu bilang uang kertas ditutup, habis. Ini misalnya edukasi ini udah nyampe nih ke mereka-mereka semua. Nggak tahu lah ceritanya gimana, cara bank tutup, uang beredar juga sudah nggak ada lagi apa segala macamnya. Berarti kan buat masa depan ya berarti. Berarti itu kita akan berjaya di Bitcoin. Bank tutup semuanya. Contoh deh, orang yang udah hidup, kita sebutnya kalau Bitcoiner sebutnya Bitcoin standar. Jadi udah hidup di standar Bitcoin. Kayak tadi, satu Bitcoin itu 1. Jadi gue nggak ngecek, gue nggak gitu peduli sebenarnya harganya berapa. Itu gue cuma ngomong itu sebagai buat edukasi masyarakat, ya udah 1,7 M loh. Tapi gue nggak bangga di 1,7 M. Karena gue tau Bitcoin gue cuma 1. Yang turun tuh 1,7 M bukan Bitcoin. Paham gak? Karena beda-beda bro. Lu kalau buka chartnya Bitcoin IDR 1,7 M. Tapi lu kalau buka Bitcoin Argentina Peso, itu luar biasa tinggi. Sekarang udah ke langit. Ya karena beda. Karena Argentina Pesonya melemahnya lebih jauh. Iya, inflasinya dia sama inflasi kita beda. Yes, exactly. Jadi Bitcoin itu sama buat gue. Yang tambah jelek tuh Turkish liranya, Argentina peso, Nigerian dolarnya dan semua yang melemah. Bukan Bitcoin yang melemah. Bitcoin cuma tetap satu koin. Pemerintah ngukurnya ini komoditi ya, bukan. Sekarang kayaknya udah masuk aset keuangan dulu sama OJK. Komoditi pas masih di Bapepti kayaknya. Sekarang tuh udah masuk aset keuangan dan ya udah diterima dengan pemerintah. Dan gue kaget sih sebenarnya. Indonesia sangat terbuka untuk aset baru ini. Negara lain banyak loh bro, nggak diregulasi. Indonesia ini one step ahead nih. Kita udah satu langkah di depan justru. Iya kan dulu kan mungkin kan jangan-jangan kita ngiranya ini adalah NFT, ya kan? Ini adalah kiranya mungkin judi, kadang ngawang, ya kan sih? Sementara lu sama NFT gimana? Enggak juga ya? Gue nggak percaya NFT. Ngapain gue sukanya lukisan beneran kok? At least lukisan di tempat gue bisa gue lihat kan bagus. Menurut gue NFT itu balik lagi. Lu tawarin gue nya apa nih? Itu dibikin sama siapa? Sama orang kah? Orangnya dapat untung dong, gue nggak mau. Itu nggak masuk komoditas. Komoditas tuh gini, Diri jual emas ke gue, ya gue mau beli emas karena gue tahu emas ini dari tanah gitu loh. Kalau Diri jual gue NFT, lo yang bikin ya Diri. Gue nggak mau, lu bisa bikin ya gue juga bisa bikin gambar monyet gue sendiri gitu kan. Ada gambar-gambar monyet kan. Ya kan sama, Bitcoin juga dibikin juga kan? Enggak, dia cuma kasih 9 lembar kertas, dia nggak bikin. Oh dia ngasih ya temuan ini ya? Kasih temuan doang, kayak ngasih paper. Dan dia hilang, dia nggak pernah gerakin koinnya, dia nggak pernah ngapain. Terus 1 jutanya dia yang dia punya mati, nggak pernah gerak. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang seperti itu yang nggak punya ego? Nah tadi kalau ini teorinya CZ yang punya Binance, jadi ini orang paling kaya di kripto namanya CZ. Ini teorinya dia, bukan gue ya. Ini teorinya dia. Menurut dia Bitcoin adalah AI dari masa depan yang udah canggih sekali. Ngasih manusia ini duit yang benar tuh ini. Karena kalau pikir secara logika ya, manusia itu tidak ada yang tidak punya ego. Atau kecuali orang udah mati. Kalau teori gue, menurut gue orang udah mati. Menurut gue. Menurut lu nih? Yang ciptain Bitcoin udah mati. Karena gak ada manusia yang tidak punya ego untuk ngakuin ini ciptaan gue. Ciptaan yang sebegini hebatnya. Ini kayak nemuin api bro. Ini kayak dewa ngasih api. Tapi ini dengan nuansa Jepang ini berarti orang Jepang? Belum tentu juga? Belum tentu juga. Satoshi ini? Belum tentu. Tapi kan uniknya gitu. Kenapa CIA nggak bisa track dia? Nggak bisa di-track dia gitu. Dengan teknologi surveillance seperti sekarang. Nggak ada yang bisa tahu lah. NSA nggak tahu, CIA nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tebakan lu kalau dari kira-kira ekspansinya ekonomi di sebuah negara, lawannya kontraksi tentunya gitu kan. Kira-kira nih ya bego-begoan aja deh. Negara mana nih era yang diduga-duga kayaknya dia adalah yang penemu bukan penemu ya, mengabarkan ini sesungguhnya si Satoshi ini. Nggak ada negara yang ngabarin kayaknya. Nggak ada, bukan negara nggak ada, bukan negara. Ini non-state Central actor. Bank, nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kenapa jadi ke dia? Ini bahkan kalau kita lihat ini kan dulu sempat jadi musuhnya Cina bro. Jadi Bitcoin itu di-ban sama Cina 2018, makanya harga turun kan. Tapi bahkan Cina pun, negara seperti Cina, India juga ban. Karena dia takut sekali yuannya ini bermasalah. Kalau ada ini, barang ini. Jadi penambang-penambang yang di Cina itu semuanya disikat-sikatin di Cina. Tapi uniknya bro, orang Cina tetap beliin. Mereka rela di penjara untuk ini. Di Cina sekarang. Lo ketawarin beli misalnya barang pakai Bitcoin di Cina, mereka mau lo terima. Karena Cina tuh pasar sahamnya bukan tempat investasi. Semua orang tuh di dunia ini, orang pintar, orang kaya tuh tahu bahwa uang ini nggak ada value-nya. Semua tahu. Lu kalau ngomong kayak ada konglomerat tahu gini ya, bohong. Dia bohong sama lu. Kenapa? Coba lu tinggal tanya ini.
cash yang dipegang sama asetnya berapa. Nah itu tinggal itu. Cashnya pasti kecil sekali, kecil sekali, 1%. Di convert ke aset pasti. Pasti antara jadi properti, antara jadi obligasi, pasti aset investasi. Karena kenapa? Karena ini worthless, ini sampah nih. Ini hilang gitu. Ini cuma dipakai nilai tukar. Kayak gue pakai cuma buat nilai tukar kan. Oke. Ini langsung kita teknis aja nih kalau gitu nih ya. Anggaplah 100 juta. Langsung nih. Ini mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Poinnya ini nih di audiens gue nih. 100 juta deh taruh, jebret. Kalau mindsetnya adalah bahwa Bitcoin ternyata bisa ngubah hidup dan lain sebagainya. Ya. Kalau investasi ke roti, ke sepatu masih ada harapan. Dagang aja udah, trading aja udah. Ya kan, beli di pasar modalnya 300.000, lu jual 500.000. Betul. Beli ya gitu kan. Itu kan ada duit nyatanya, ada marginnya. Ya. Kalau kayak gini, ini long term, short term, atau seperti apa bro? Nah, ini kan sebenarnya teori finance dasarnya. Kalau teman-teman mau bikin usaha lah, kita mau bikin usaha. Usaha kopi, ya kan? Kita coffee shop, kita bikin coffee shop. Coffee shop itu misalnya punya modal, ya kan? Yang balik modalnya misalnya 2 tahun. Ketika kelar modal baru dapat profit kan? Misalnya dia balik modal 2 tahun itu returnnya besar tuh, ya kan? Belasan persen sampai hampir mau puluhan persen. Itu teman-teman harus balik modal dulu yang pertama. Dan kalau kedua, kalau gagal itu hilang semua duitnya. Dan nggak gampang untuk ibaratnya cut loss sebuah bisnis. Lu ada karyawan lu yang di PHK, lu mesti kasih pesangon. Lu mesti renov balik kalau lu sewa. Repot. Bitcoin tuh gue bilang Bitcoin tuh simple, returnnya tuh 20-30% per tahun. Hitungan gue 20-30. Akan konsisten selama 20 tahun ke depan. Karena historicalnya 100%, itu udah gue diskon 5 kali. Jadi menurut gue sekitar 20-30%. Lu kalau taruh misalnya 100 juta, gue udah bikinin bro. Kan lu bilang kan teman-teman mau taruh 100 juta kan. Gue tuh udah bikinin sebagai demonstrasi waktu itu. Jadi tahun 2023 awal, gue bikin series di YouTube namanya Borong Bitcoin. Gue nonton. Sampai ke 24 sekarang kan? Iya, itu dari 100 juta bro. Itu teman-teman bisa lihat secara transparan, itu kan nggak bisa dibohongin. Itu gue nyontek konsepnya Satoshi itu. Gue kunci pakai waktu seriesnya. Kan nggak mungkin ada yang bisa bikin seperti itu, karena itu udah gue bikin duluan. Gue kunci pakai waktu. Jadi ketika dia 100 juta, gue masukin 100. Teman-teman lihat loh, itu returnnya luar biasa. Udah 4M ya sekarang ya? 5,1. 5 ya? Dari modal 24 bulan berarti 2,4 miliar. Itu harusnya 40% dong bro. Oh lebih dong. 50 ya? Double. Udah double. Double kan? Ya, udah double. Karena kan kalau 100 juta aja kali 24 aja 2,4. 100% lebih. 109% lebih. Iya kan? Iya. Gue ngitung cepat 109% returnnya sekarang. Bayangin. Oke, kalau mau naruh sekarang, besok ada kenaikan nggak? Bukan gua tanya besok, tapi gue bilang gini, lu tarik panjang, rata-ratanya 20% sampai 30% tahun ke tahun. Berarti tahun ke tahun. Gue udah bikin tesis di YouTube gue yang nonton 1 juta. Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Berarti waktu kapan kita harus masuk ada convert? Sekarang dan setiap lu punya duit. Nembak banget lu sekarang banget nih. Iya, karena gini. Konsep investasi itu namanya, ini gue belajar dari gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham, marginal safety. Lu kalau punya truk, di depan lu ada jembatan nih misalnya. Jembatan tuh bilang maksimum 100 kilo. Gitu. Lu kalau pakai truk yang 98 kilo, lu agak takut kan? Karena ini udah dekat maksimal. Gitu. Iyalah. Tapi kalau truk lu itu cuma 10 kilo, misalnya, lu berani lewat. Gas. Tapi kalau 150 ya goblok itu masuk. Gue bilang tadi, Bitcoin tuh bisa ke 20 miliar sebelum 2034. Sekarang harganya 1,7 miliar. Jadi anggap itu batasnya tuh 20 kilo. Sekarang 1,7 kilo, lu berani nyebrang pakai truknya nggak? Ya berani lah. Ya itu dia. Berani lah. Ya itu. Kalau analoginya begitu mah. Jadi kalau ada yang tanya, kalau 1,4 berapa? Gue beli terus. Pakai semua duit gue beli. Semua duit gue di Bitcoin 95%. Bro, 95%. Lu seyakin itu berarti ya? Iya. Coba bantu mereka untuk validasi bahwa lu bilang sampai 2030, 2034 bla 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 gitu, bahwa benar-benar oke sekarang kita pindah, bukan pindah ya, maksudnya gas masuk semuanya ke Bitcoin. Apa boleh tahu nggak reason yang paling kuatnya? Itu tadi, uang lu tuh di basing. Jadi currency lu di basing, currency lu yang lu pegang dimanapun, lu mau di Argentina, mau di USD, mau di Singapura dolar, itu turun. Segitunya 11% per tahun nih. Lah kalau ada negara-negara sekarang pertanyaan gini, gua kan dulu investor saham, sulit sekali loh, nyari 11% per tahun tuh bisnis sulit sekali. Karena bisnis mesti balik modal dulu 2 tahun baru bisa 11%. Ya anggap deh, negara udah benahin nih semuanya nih ekonominya. Gak bisa, karena hutang yang mereka ciptakan terlalu besar. US tuh kalau mereka nggak lakukan printing, bangkrut negaranya. Mereka harus cetak uang untuk bayar utangnya. Itu lingkaran setan ya. US tuh udah gunung hutang. Semua negara ini gunung hutang. Makanya setiap 10 tahun sekali ada yang namanya debt cycle. Siklus meledaknya hutang ini. Makanya 2030 meledak nih hutangnya menurut gua. Indonesia pun juga kalau jadi kenapa sih? Surat obligasi karena kita cetak sendiri bisa kerusuhan lagi negara ya?
menurut gua nggak nyampe kerusuhan, cuman akan ada badai finansial 2030. Karena gini, ketika AI itu udah canggih, siklus utang kan gue hitung nih, 2030 ini meledak nih, US meledak 2030. Spiral, utangnya bakal spiral ke bawah. Ketika dia spiral ke bawah, pekerjaan di layoff dan AI itu udah gantiin banyak pekerjaan, wah itu hancur semua. Tapi ada fundamental perbedaan bro. Kenapa menurut gua nggak akan rusuh? Misalnya 2040, menurut gua udah nggak ada kerusuhan. Terus? Dulu tuh kalau kerusuh, pusing. Kenapa? Karena orang-orang yang rusuh tuh dibutuhkan bro. Karena mereka tuh buruh pabrik. Mereka itu adalah yang bangun-bangun jalan. Mereka dibutuhkan orang-orangnya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nanti ketika udah robot semua bro, beda nih gamenya. Lu rusuh, kita nggak perlu lu. Nah itu bahaya. Jadi teman-teman kalau nggak maju nih pikirannya, hati-hati kalian. Karena gue bilang tadi, roda tuh 1900 tahun. Orang bilang, oh enggak lah, lu kebanyakan nonton film masa depan. Enggak, gue tuh investor dari dulu. Gue jadi pegang duit sebanyak ini di umur gue. Itu bukan jadi orang bodoh bro. Gue udah lihat semuanya gitu loh. Dan gue liatin ke depannya akan seru menurut gue. Untuk orang tertentu akan seru. Tapi untuk mereka yang di bawah kan ditinggalkan. Okay. Lu punya pabrik nih. Demo kan, waduh ya udahlah ya bayarlah. Sekarang kalau 2034 itu pabrik dari robotnya Vega Robotics semua Tesla, lu demo keluar ya sini, gue beliin robot, gue ganti lu. Aduh, lu mati aja gitu, gue ganti robot. Nggak butuh kok lu. Ya udah keluar aja. Terus law enforcement juga akan beda di masa depan. Kan gue dulu pernah bilang, next perang tuh akan drone warfare, semuanya akan drone dan robotic warfare. Jadi contoh. Negara yang kaya kan bisa menang lawan negara yang miskin. Contoh Singapura perang lawan Malaysia, gue berani pegang Singapura 10 tahun lagi. Singapura 100% menang. Kenapa? Dia tinggal beli drone DJI dari Cina yang military gitu. Udah semua. Habisin semua. Habis itu. Jadi menurut gue perang di depannya akan humanoid itu, drone semua, robot lawan robot. Tapi negara yang robotnya kalah tuh harus langsung nyerah. Akan kayak gitu menurut gue. Bro, ini Terminator bro. Bukan, udah begitu udah terjadi. Kan udah terjadi di Rusia Ukraina. Ini gue gak ngomong sesuatu yang belum terjadi ya. Lu gak lihat itu kocar-kacir itu? Iya. Rusia itu. Ketika ada bunyi, wah itu gak ada yang mau bro perang begitu. Lu ditembakin sama drone gue gak ada yang mau. Meledak door gitu. Karena tank besar, lu tinggal pakai drone murah itu kasih bahan peledak meledak. Dia tabrakin begini ke bawah terus meledak. Itu kan udah terjadi Rusia Ukraina. Kalian tinggal cari aja. Ya gak banyak di internet. Kalau cari sampai ke dark web sih itu cari. Dia ditutup tuh. Ditutup ya. Lu harus cari sampai dark web. Tapi gue liatin videonya. Itu drone terbang ke bawah tank meledak bro. Siapa yang mau nyetir tank ya sekarang pertanyaannya? Atau orang Rusianya udah sampai di ketakutan bro, ada suara yang nging. Iya. Di Telegram sebenarnya ada yang udah habis dari itu ya. Iya. Mesti dark web memang. Nongkrong nih sama kita bisa ada informasi gitu. Iya. Jadi kalau kalian bilang, tapi enggak bang, tapi kan misalnya ada yang bilang, tapi kan misalnya jenderalnya masih manusia. Enggak, itu akan pakai mereka akan kalkulasi probabilitas menang lewat sini berapa. Baru mereka kerain drone-nya sendiri. Akurasinya lebih tepat. Iya. Soalnya yang di Cina aja tahun baru itu mereka bikin kayak naga bro, pakai drone swarming gitu. Lu bisa ini gue nggak tahu deh. Emang iya? Iya, tahun baru Cina tuh mereka bikin, negara yang bikin ya, pakai drone. Jadi mereka demonstrasi kemampuan drone. Mereka bikin drone kayak nari tapi bentuknya jadi naga begitu di langit. Nah kalau kayak gitu pegang senjata semua nyerang ke lu lari kocar-kacir. Iya. Lu kocar-kacir. Jadi manusia bakal digantiin semua ke depannya. Dan cepat banget nih. Jadi ketika gue liat Tesla yang kemarin tuh begitu, waduh ini lebih cepat dari gue pertimbangan gue nih perkembangannya. Karena dulu bipedal yang 2 kaki itu problemnya adalah balancingnya sulit kan. Imbanginnya itu sulit. Sekarang mereka punya AI, jadi mereka bisa training kayak main catur bro. Jadi mereka bisa bikin simulator. Mereka training 1 detik 1 juta kali robotnya. Jadi bisa cepat sekali belajar nari segala bisa cepat sekali. Dan ini akan 2027 akan ke rumah-rumah kalian nih. Orang-orang kaya dulu pasti. Sama kayak handphone. Awalnya orang kaya dulu nanti punya. Jadi gue nanti bakal punya humanoid di rumah gue pasti beli sih. Jadi gue bakal lihat gitu loh humanoid gimana. Dan itu kan baru versi yang awal. Sama kayak handphone BlackBerry masih jelek. Tapi nanti iPhone-nya humanoid robot itu lu udah gak dapet tani. Itu mungkin dari 2035 lah ya. PIC sama sekali gak ada yang jagain tuh lahan. Ngapain? Lah kan controlling. Data center paling besar di Indonesia itu 1 gedung yang ngejaga cuma 2 orang sekarang. Cuma 2 orang ngejaga. Petani gak ada ntar? Gak ada. 0. Jadi bisnisnya cuma 2 dong nantinya. Ngarah ke Bitcoin sama AI. Enggak, bisnis ada banyak. Tapi yang paling cepat itu 2 itu. Biotech juga kan ada nanti. Kayak kemarin baru ada 1 perusahaan tuh yang dari Cina berhasil nyembuhin ADHD sama autis. Baru kemarin. Dan itu sahamnya terbang luar biasa tinggi. Teori Maslow, makanan, minuman, clothes,
Itu kan basic needs. Ini menarik bro. Kayak gini baju kayak gini. Ini baju dari apa? Lupa gue ya. Pokoknya ini baju kayak begini. Cotton gitu kan? Zaman dulu mahal bro. Zaman dulu banget mahal sekali. Itu butuh setahun kerja untuk bisa beli baju ini. Baju ini cuma murah kan, 100.000, 200.000 sekarang. Ya itu jadi ketika produktivitasnya tinggi sekali, harga barang jadi murah. Jadi teori gue adalah nanti semuanya akan murah sekali karena pakai AI semua. Oh, makanan, minuman, baju jadi murah, semua jadi murah turun ya? Nanti. Iya. Karena kan cost gue rendah. Karena costnya rendah nanti, efisien sekali. Jadi mereka 24 jam, bertanya 24 jam dan efisien sekali. Oke. Tapi problemnya gini, manusia yang tidak pintar itu nggak dibutuhin, itu yang bahaya. Ada di partnya orang miskin lagi. Iya kan, jadi, arogan, bodoh. Jadi ketika lu demo-demo, wah, gue ganti lu. Jadi gue tuh juga sekarang lebih enak bro kalau di kantor. Contoh misalnya ada contoh karyawan ya, gue misalnya punya tim jurnalis atau apa, saya nggak mau kerja, nggak usah kerja, gue pakai AI, gue gantiin lu langsung sekarang. Dan kantor gue udah banyak diganti sama AI. Justru AI. momentum ya. Iya. Kalau kita yang mecat kan kayaknya gimana gitu ya. Ini gue gantiin lo. Lu bisa lawan dia nggak? Contoh, gue misalnya punya sales nih misalnya. Gue nggak ada, tapi bisa gue punya sales di divisi sales. Ini lu ngechatin orang, sama ini gue training AI agent gue untuk ngechatin orang. Lu kalau kalah sama ini gue pecat, udah selesai kan? Wah gila, dinaikin. Dan itu yang gue pakai terus di semua divisi gue itu kayak harus. Terus yang manusianya siapa? Semua level aja udah ke atas. Manusia itu. Si level juga diganti nanti. Si level juga diganti. CFO, CMO, CBDO. Yes. Yang akan tersisa hanya pekerjaan yang mungkin butuh empati, butuh kreativitas. Gak banyak makanya gue bilang lu. Nggak akan banyak pekerjaan. Masa semua jadi founder bro? Jadi gue bukan jadi founder, nggak ada kerjaannya. Gue juga bilang ke depan kan gue nyari untung misalnya sekarang investasi gue Bitcoin, tapi gue tetap aktif di market kan. Gue tetap cari inefisiensi yang bisa gue lakukan kan. Itu udah nggak bisa lagi nanti 5 tahun lagi, dan gue tahu sekarang itu nggak bisa. Kayak lu ke Holy Wings, berarti kan lu juga masih nyasar ke komoditi kan? Ada makanan, minuman. Itu pun juga akan berubah drastis bro. Restoran tuh ke depannya kayak Haidilao, itu kan udah pakai robot sekarang. Haidilao udah pakai robot. Terus lu kenapa ke situ naruh duitnya? Boleh tahu nggak otak lu? Gini, kenapa gue taruh di Holy Wings? Itu adalah sebuah tempat, ya, karena gue bilang ke lu yang paling berharga nanti ke depannya adalah atensi. Jadi currency paling berharga manusia itu bukan duit nanti, bukan capital, karena produktivitas sangat tinggi sekali dan harganya jadi rendah. Ini ada partnya dalam gue mainin game atensi itu. Dan lo pasti nggak mau bocorin sekarang kan? Iya, kelihatan dari jawaban-jawaban mata lo, kan gue orang media. 20 tahun gue menjadi jurnalis dan juga orang media gitu ya. Jadi mana jawaban lu lugas, mana jawaban lu umpetin, gue tahu. Besides that itu bisnis yang very profitable dan di atas Bitcoin returnnya. Gitu. Jadi gini, investasi gue itu harus bisa ngalahin 11% dong. Iya. Dan harus bisa ngalahin 20-30 Bitcoin. Jawabannya Holy Wings ngalahin 30 Bitcoin gitu, simpel aja. Dan lu butuh ekosistem sih, community ya, gede ke sana, atensi juga ada di sana, nggak cuma sekedar kafe misalnya. Betul. Ya. Masih banyak yang mau dikerjain sama nanti kita lihat gebrakannya ya. Iya. Oke, bro, dari duit yang tadi, gue pengen langsung praktikalnya bro. Ya. Itu kan mereka nungguin ya, exchange. Lu saranin pakai apa di Indonesia? Nah, Indonesia itu kan udah diregulasi nih kebetulan nih, kita udah maju sekali. Jadi teman-teman cari yang udah diregulasi sama OJK. Jadi lu nggak ditunggangin sama siapa-siapa nih? Gak ada, tapi gue baru bikin exchange gue sendiri juga. Vlog itu kapan? Itu gue launching. Itu gue bikin sebenarnya udah lumayan lama, plannya udah lumayan lama, tapi baru soft launch, nanti bakal grand launch. Ini gue bikinnya sama partner gue satu, namanya Yudo. Dia dulu CEO-nya Toko Kripto. Jadi kalau teman-teman pernah pakai Toko Kripto, itu yang paling gede dulu. Oke. Ini CEO-nya sekarang dia bareng gue, kita partneran untuk bikin exchange ini. Gitu. Gue sebagai investor di sana. Oke. Dia operatornya. Nah, ini kan belum jalan nih. Belum jalan. Ya sekarang teman-teman langsung kita pastikan, misalnya oke lah gue mau mulai Bitcoin gitu, kripto. Teman-teman bisa langsung cari aja. Jadi yang diregulasi sama OJK itu ada apa aja, itu kan bisa cari tuh. Misalnya itu punya teman-teman semua sih. Misalnya Indodax punya Pak Oscar, teman baik juga. Kayak Toko Kripto juga bisa, semuanya banyak. Jadi bisa cari. Cuman yang dulu gue pakai itu, pertama kali gue beli itu gue pakai Indodax. Ya. Ini tanpa gue tahu ya, ini nggak ada maksud Timothy tunggangan sama siapa. Gue tahu dia pasti berat mau ngomongnya karena teman-teman semuanya. Jadi maksud di sini adalah nggak menggiring dan lu tinggal coba cek verifikasi sendiri gitu ya. Berarti Indodax itu bisa pakai Indodax, bisa pakai yang lain juga boleh. Salah nggak mindset mereka ketika gue naruh di sini untuk gue kaya, untuk gue dapat return sekian, untuk dipantengin setiap 2 minggu sekali. Jadi ditinggalin gitu aja bro. Lah kalau lagi tinggi-tingginya kan lu langsung sell dong, nggak gitu? Bitcoin enggak. Kripto yang lain iya, tapi kayak gini, kripto yang lain itu apakah gue tetap beli? Jawabannya iya. Tapi kripto itu gue lihat yang lainnya selain Bitcoin. Bitcoin komunitasnya ini beda nih. Kripto yang lain itu seperti beli saham perusahaan. Ada foundernya, ada projectnya gitu.
Cuma kan angkanya kan nggak seseksi Bitcoin ya. Ketika lo buka Indodax juga kayaknya bukan seseksi, tapi lu bisa dapat return di sana. Lu bisa trading di sana untuk dapetin keuntungan. Cuman itu sama persis kayak lu ngeliat perusahaan dan founder yang beda Bitcoin. Bitcoin ini aset kelas sendiri. Ya berarti dan lu justru malah ke Bitcoin. 95% aset gua Bitcoin. Semua ya, total semua ya. Oke, cara mainnya gimana sih, Bro? Tinggal dibeli. Habis Simpel itu banget. Beli udah, masukin situ. Ya tinggal download exchange-nya, ya kan? Lu KYC segala macam standarnya kayak sekuritas, Bro, kayak beli saham. Oke, Terus lu deposit duitnya, terus tinggal beli Bitcoin, buy Bitcoin dah. Didiemin aja. Udah diemin aja. Masa cara mainnya begitu banget? Udah. Didiemin dipanteng-pantengin enggak kalau lagi turun naik turun? Biarin aja udah. Ini beneran sebegitu simpelnya? Beneran, sebegitu simpel. 30% tahun ke tahun. Dah. Terus kan kenapa? Itu gue buktiin di video gue. Ada di video gue soalnya. Gue pernah bikin videonya kan. Borong Bitcoin. Ya, gue nonton. Tinggal nonton itu udah. Nonton gitu. Lah terus kenapa lu bikin akademi kripto kalau ternyata cuma tinggal beli habis itu tinggalin aja? Akademi kripto tuh kayak gini. Jadi akademi kripto adalah bagian gue untuk give back ke masyarakat sebenarnya. Gue pengen bikin platform edukasi untuk bisa teman-teman pelajarin teknologinya lebih dalam lagi. Maksudnya contoh seperti apa? Kan kripto tuh gak cuma Bitcoin. Misalnya ada Ethereum, ada Solana yang lain. Cara kerjanya tuh gimana sih? Karena itu kan sebuah industri. Jadi teman-teman yang mau berkarir di industri itu bisa belajar di akademi kripto. Gitu. Jadi misalnya gimana sih cara codingnya? Kan itu beda lagi tuh. Oh ya. Cara build something di atas Bitcoin itu gimana sih? Security-nya tuh seperti apa sih? Hashing SH256 tuh apa sih? Dalam gitu loh. Dan bukan cuma gue yang ngajar, gue ada tarik beberapa profesor juga yang ngajar di luar negeri. Jadi itu platform yang teman-teman bisa belajar dari nol sampai lengkap tentang kripto gitu. Jadi bukan untuk lebih ke berbagi sih, Bro. Oh, lebih ke berbagi ya. Tapi ada teknik, iya kayak misalnya banyak gue dikirim sama teman-teman, Bang, tolong tanyain ini dong, Bang, apa segala macam. Misalnya kayak contoh gini, pasti kan ada edukasi tertentu ya. Di saat kayak gini lu ngapain? Di saat lagi drop lu ngapain? Nah, maksud gue yang dibutuhkan sama teman-teman, masa cuma bener-bener gue naruh nih 50 juta, gue naruh di 1 miliar, abis itu gue tinggalin gitu. Ikutin borong Bitcoin gue aja. Karena udah terbukti kan itu selama 2 tahun 24 bulan itu returnnya 109%. Oh. Dan itu kan gue buka transparan tuh. Jadi kalau yang skeptis sekarang udah gak bisa skeptis karena udah gue bikin dari 2 tahun lalu tuh. Ada ya detailnya, ada di borong Bitcoin ya. Ada di playlist lo ya. Iya, ada di playlist gue. Gue bikin YouTube. Dan ya gue sharing begini gitu. Gue beberapa dikit sih, Bro, podcast gue dikit banget podcast. Jadi gue sharing di sini juga jadi karena gini, gue pengen give back ke Bitcoin. Karena tanpa Bitcoin gue nggak jadi sekarang. Kalau Satoshi nggak pernah bikin itu barang itu, gue nggak akan jadi orang seperti sekarang. Gue nggak akan tahu apa yang gue tahu. Jadi lu akan pertama pengen belajar Bitcoin, tapi nextnya lu jadi lu jadi belajarin makroekonomi itu seperti apa. Lu jadi belajarin bank sentral tuh kerjanya gimana. Lu jadi belajarin itu kayak pintu, Bro. Ketika lu masuk lu kayak jurang gitu, langsung nyemplung belajarnya. Jadi awalnya mau belajar Bitcoin ini lu ke pintu, lu ke jurang nanti. Lu akan tahu bahwa semua sistem uang tuh palsu. Lu belajar tentang buku yang ditulis tentang Keynesian economic zaman dulu, inflasi itu bagus juga ditulis sama siapa. Lu nanti belajar itu. Siapa yang ciptain ini semua? Sistemnya sekolah nanti lu belajar gimana cara Rockefeller tuh bikin kelas. Lu jadi belajarnya terlalu banyak nanti, tapi pintunya mulai itu dari Bitcoin. Jadi akhirnya lu bahkan asetnya belajarnya cepat nih, lu belajarnya yang lain nanti. Lu nyemplung. Kenapa nggak boleh cross border payment? Kenapa nggak boleh Thailand transfer ke Singapura? Langsung. Kenapa ada temboknya itu? Lu belajar nanti. Kan ini dibikin. Jadi kayak ada di monopoli gitu. Elon Musk pernah nge-tweet itu di monopoli. Bank itu nggak pernah kalah. Jadi kalau uang monopoli uang banknya habis itu diambil, bank boleh pakai uang kertas. Lu paham gak? Itu ada di dulu gamenya. Gila. Itu dibilang itu cara kerja bank sentral. Ya itu dia. Gila. Dia nyetak ya sebenarnya ya. Ya udah kelihatan tuh di situ tuh. Masa lu kerja terus lu dicetak duitnya. Jadi lu kerja capek-capek ini lu dikasih kertas. Tapi ada yang nyetak kertasnya. Ya Allah. Itu buat gua nggak make sense. Ya lu tinggal coba lu komen ke bawah, coba ya. Lihat menurut lu apa yang masih janggal, apa segala macamnya. Ya gue punya jawaban sendiri, mungkin gue nggak buka di sini ya. Tapi buat teman-teman coba lu komen di bawah ya. Inilah bukti konkret bahwa ternyata teknologi sudah berubah. Tapi kalau berbicara mengenai teknologi sudah berubah, berkembang, kenapa lu sampai detik ini lu nggak beli mobil listrik? Karena itu kan ada beberapa kasus yang mobil listrik yang meninggal kan. Ya kita nggak tahu itu kan technical failure atau apa, gue nggak tahu. Oke. Tapi ya kita cukup tahu kan operasi di dunia ini kan canggih-canggih, intelijen di dunia ini canggih-canggih. Karena lu juga di situ. Ya tapi maksudnya jadi ketika gue melihat hal-hal seperti ini, gue nggak suka sesuatu yang di luar kontrol gue, Bro. Kenapa nggak gue percayain gue sama bank gitu? Kalian emang tahu bank tuh banyak sekali dihack di seluruh dunia. Kalian nggak tahu aja kasusnya ditutup pakai media. Banyak sekali, Bro, bank dihack di dunia. Gue nggak percaya uang gue di bank. Gue percaya uang gue di
blockchain. Karena itu matematika murni itu. Ini dipotong viral banget ya. Gue nggak percaya uang ke sana. Karena uang tuh energi bro. Derry nih. Derry ngomong sesuatu yang tidak sesuai lah. Misalnya Derry ini orang di Nigeria, itu kan tidak sesuai dengan penguasa di Nigeria. Derry ngomong menentang gitu kan. Derry bang, saya bekukan. Derry habis, ampun. Ya deh, saya ngomong. Nah, kalau gue nggak bisa dibegituin. Aduh. Gue tuh semuanya punya gue. Semuanya punya gue. Berarti nggak bisa diambil, nggak bisa diotak-atik. Dan kalau let's say nih, gue diancam atau apa ya gue buang aja, nggak apa-apa gitu. Dengan gue buang Bitcoin gue jadi nggak gerak, networknya jadi lebih bagus kan. Lebih mahal lagi harganya, karena punya gue nggak akan pernah gerak. Jadi itu sesuatu yang sangat profound, sangat advance di zaman sekarang ini. Jadi kita nggak pernah punya uangnya sendiri, itu yang bikin beda bro. Dulu tuh lu selalu harus bergantung sama orang untuk punya uang. Sekarang Bitcoin ketika lu beli di exchange tadi, nanti gue sambungin ya. Lu harus beli di exchange dulu, tapi jangan ikutin yang borong Bitcoin gue, kan itu kan sebagai contoh biar orang bisa lihat kan. Harusnya itu ditransfer ke yang namanya wallet. Bentar, ini ditarik kapanpun bisa ya? Bisa kapanpun. Jadi tapi jangan ditinggalin di exchange. Even nih, gue kan jangan tinggal di exchange. Cara kerja lu berarti kan ada di exchange ini kan, duit lu taruh 100 juta. Iya. Exchange tuh masih punya exchange ya kan? Iya. Makanya ada kata-kata not your keys, not your coin. Jadi ini makanya teman-teman kenapa ada akademi kripto, karena ini belajarnya dalam nih nanti nih. Dari exchange itu baru dipindahin ke wallet. Gitu. Tapi ini teknis nih. Walletnya apapun. Walletnya ya kalian bisa cari aja wallet kripto, udah banyak lah. Udah banyak yang bukan ditarik ke bank kita. Bukan. Jadi di wallet ini baru itu jadi punya lo. Lah berarti lu nggak punya ATM bank? Punya dong. Ya kecil lah, beberapa belas M cuma buat bayar sini. Berapa belas M? Ya buat belanja-belanja sedikit lah. Total berapa kalau dari lu asetnya? Untuk cukup lah Bitcoin. Cukup untuk gue gak pernah kerja sampai mati, sampai anak gue, sampai cucu gue. Yang lu nunjukin ke gue, gue gak mau ngomong ya. Tapi kecuali lu kasih akses gue akan ngomong ya. Jangan. Di ruangan gue kan segitu itu nambah dari kemarin. Ya kan lu bisa dikaliin kan dulu se-M kan. Apa? Kan dulu se-M. Bitcoinnya? Tambahin 40% berarti ya. Tambahin 40%? Iya. Gue masih hafal dia ngunjukin di ruangan gue. Dari sini. Yang di saat gue masih 50-50 tentang Bitcoin. Lu lihat sekarang. Gila. Nah, gue kali 40% ya. Dari yang lu nunjukin ke gue masih hafal. Itu sebagian tapi. Depannya masih hafal. Gue gak tahu disensor apa enggak ya. Disensor aja jangan. Jangan. Kan bisa juta. Cukup. Miliar. Triliun kan bisa. Angka depannya kan banyak. Iya kan? Enggak. Kali tambah 40% lah ya. Iya. Iya kan? Tambah 40%. Cukup lah. Cukup ya? 7 turunan cukup lah. Tuh gitu kemarin pas lu gituin gue mulai ya. Kan gini, lu sebagai pengusaha, lu harus bisnis lu grow kan? Yeah. Karena lu tadi harus ngalahin 11% loh, jangan salah lo. Kasih solusinya harus ngalahin 11% per tahun. Kalau nggak lu bisnisnya tambah turun. Lu tetap punya hurdle rate sebagai pebisnis. Karena itu sulit bro. Ngalahin itu tuh nggak gampang di dunia bisnis. Bisnis tuh karena ada naik ada turunnya. Jadi caranya adalah lu ambilnya dari bisnis lu taruh Bitcoin. Uang lu kunci. Jadi Bitcoin bukan tambah kaya, gue bukan tambah kaya. Itu 40% tuh kalian semua tambah miskin 40%, bukan gue. Karena uang yang dicetak memang global. Iya, jadi kan memang begitu ya. Ya rumus inflasi lah ya. Sebenarnya kayak gue pakai contoh emas ya. Ya kan emas 1 juta 1 gram. Betul, gitu, emasnya 1 gram. Iya, emasnya 1 gram. Kitanya turun inflasi. 1 kilo tuh 1,95 M sekarang. 1 kilo. Gue juga ada beberapa lah emas. Gue tahu banget harganya. Baru ngambil lagi soalnya kemarin. Gue tahu harga persis 1 kilo. Baru ngambil lagi berapa? Ya oke lah. Tapi mereka penasaran ya. Sebenarnya rumah lo kayak gimana sih? Mereka penasaran juga loh. Apa? Rumah. Karena lu gak pernah show rumah. Mobil kapan-kapan gue undang deh lo ke rumah gue. Kan ini bagi yang skeptis ya. Coba mana lu gak pernah nge-show rumah lu? Ala paling McLaren-nya begini, begitu. Gue buat yang skeptis bro. Iya kan? Dia wajar dong kan. Iya bener dong dia punya pemikiran begitu kan. Karena lu gak pernah nge-show. Minimal rumahnya. Soalnya gue di penthouse. Gue tinggal di penthouse. Penthouse. Ya oke lah. Gue gak suka show karena banyak private collection gue di situ. Gue banyak koleksi lukisan lah. Oke, anyway lah. Bro, berarti kalau lu tadi teman-teman misalnya naruh atau gue naruh apa segala macamnya, berarti ditarikan nanti dong ya setahun. Enggak juga ya. Kalau kebutuhan uangnya gimana? Kan walletnya nggak boleh di bank juga berarti ya? Oh iya, nggak di bank. Wallet tuh pegang sendiri. Apa contohnya? Banyak, ada Trezor, ada Ledger namanya.
Tapi gini, wallet itu cuma alat. Satoshi yang ciptain semua sistemnya, blockchain-nya. Paham, cuma kan wallet itu kan pasti kan kalau nampung duit orang harus cari yang benar-benar yang diawasi oleh OJK. Bukan. Dan Bank Indonesia, pasti dong. Wallet itu agak sedikit berbeda. Wallet itu third party kan? Third party tapi nggak ada hubungan sama networknya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah network sendiri. Wallet itu cuma cara untuk bisa ngomong aja ke networknya. Jadi uangnya itu nggak pernah di device-nya. Nah makanya ini tuh nggak beginner friendly sebenarnya proses sampai walletnya ini. Device-nya atau exchange-nya bangkrut misalnya, terus kemana? Nah kalau exchange-nya bangkrut ya lu bangkrut uangnya. Gila lu. Kalau wallet gua nih, perusahaan walletnya misalnya bangkrut ya nggak masalah, gua bisa ambil lagi. Nggak ada hubungan sama perusahaan walletnya. Kalau exchange bangkrut, betul hilang. FTX kan terjadi bangkrut. Iya. Hilang tuh duit orang. Karena dia simpan di situ. Kalau gua kan nggak pernah. Jadi gua apa tolak ukurnya? Kapan tarik ke wallet, cara lo gimana? Pokoknya semua Bitcoin gue nggak di exchange. Nggak, kan lu naruh nih, jebret ke dalam sana di exchange. Berapa hari lu tarik masukin wallet? Langsung. Aku langsung. Exchange cuma buat beli doang. Cuma tempat beli. Oh, bukan naruh di Indodax-nya gitu? Nggak. Itu kan buat contoh, borong Bitcoin. Si borong Bitcoin ada di situ. Buat contoh. Habis itu langsung detik itu juga tarik langsung. Iya, detik itu juga. Tapi emang ada fitur ya? Tapi kalau uang kecil, ya nggak apa-apa di exchange. Kalau misalnya uangnya masih kecil buat kalian ya di exchange nggak apa-apa. Tapi kalau gede jangan. Ya misalnya naruh tuh dia ada fitur untuk nyebrang ke... Ya karena wallet itu nggak sesimpel yang kalian bayangin. Jadi banyak caranya, ada multisig segala macam. Itu gue jelasin semua sih di Akademi Kripto. Karena itu kalau gue jelasin bisa 30 jam kali teknisnya. Tapi kan nggak semua orang punya pemahaman itu kan. Tapi so far yang diawasi regulasi sama OJK ya harusnya aman di exchange. Oh. Berarti kan ada regulatornya dong. Ada regulatornya. Berarti yang tanggung jawab regulator? Enggak juga? Nggak juga lah, mereka wasit kan ibaratnya. Iya, wasit deh. Iya, menang kalahnya ya nggak ada urusan ya. Akademi Kripto nih, ya lu belajar aja di Discord, enak sih ya. Komunitinya kebangun, live-nya tiap kapan apa segala macam. Lu sama Kalimas ada ya? Oh iya, gue sama partner gue. Ya misalnya di Discord itu kapan? Untuk di ujung obrolan gue pengen tahu teman-teman, jadi biar lebih detail ya. Gue sekarang di taraf hidup yang beda. Gue tuh udah fokus ke, gue lebih pengen give back sekarang. Gue pengen edukasi, gue pengen berbagi. Jadi kenapa gue bikin konten juga, kan gue sebenarnya nggak perlu. Ini gue hapus semuanya, lu udah tahu loh, gue nyaman lah. Gue hapus semua. Di pulau itu kan, di Fiji bisa. 7 turunan ya. Iya. Jadi jawabannya adalah gue bikin ini as a way untuk give back ke Indonesia. Karena gue lahir di Indonesia, gue akan menetap di Indonesia sampai gue mati. Gue gak akan jadi warga negara lain. Ada loh tawaran. Hah? Iya, ada tawaran. Untuk jadi WNA? Iya, maksudnya kalau dengan aset seperti gue di industri gue, dengan skill set seperti gue, ada tawaran lah untuk ke tempat yang lebih pro kripto. Tapi lo masih tetap mau di sini ya? Gue nggak mau, karena gue cinta di sini. Gue suka semuanya di sini. Makanannya enak, top. Tempatnya enak. Karena gue akhirnya dan besar sini dan gue akan mati di sini. Gitu. Jadi ini cara gue give back ke Indonesia. Gue bangunin sekolah, gue bagiin beras, gue sekolahin anak-anak yatim seminggunya. Terus ya gue bilang tadi gue mau mati dengan 0. Ini ya? Ini ada kemarin gue bisa bikin gini nih, ini 3 ton, tapi biasa kadang bisa 5 ton, 10 ton setiap minggu bro, tapi nggak semuanya. Gue kadang video gue malas kan. Tapi bukannya kalau dikasih beras besok lapar lagi? Betul, tapi kan berasnya ya bisa sebulan lah ini. Iya ini ya. Tapi ya oke lah buat bisa bikin beberapa orang tersenyum kan, kasih ke mereka. Masya Allah. Tuh, banyak yang butuh. Bukan gara-gara nyuci duit orang kan? Bukan. Itu kan gue juga bingung, orang bilang kalau nyuci duit. Emang apa sih nyuci duit itu kan? Mereka banyak yang nggak paham bahan konsepnya kan. Kayak gue liat ada artis ngapain dia bilang cuci duit. Kalau itu dia bikin bisnis gimana? Misalnya Derry bikin travel tuh, Derry cuci duit gitu. Mereka suka begitu itu. Iya, kenapa ya? Arogan. Makanya orang miskin. Arogan. Ini detailnya ada di sini ya di Timothy Ronald atau Ronald Foundation, ada lengkap deh. Ada yang mau tambahin lagi bro mengenai? Udah cukup ya. Aman, nanti update lagi ya mengenai. Iya, gue nggak tahu nih nanti nih viewsnya berapa dan permintaan mereka. Lu kalau bisa convert audiens gue dari yang tadinya skeptis, setengah skeptis sampai 100% dan pada ngundang lu lagi, parah sih memang pengaruhnya. Iya, skeptis tuh bakal hilang karena gini problemnya. Lu skeptis sama YouTube boleh gitu. Tapi kalau lu nggak pakai YouTube, lu mati kan media. Nah udah kayak gitu sama. Lu skeptis sama Bitcoin boleh, tapi nanti 20M lu mati, lu nggak bisa makan nanti. Bukan pilihan. 20M kapan bro? Sebelum 2034. Sebelum 2034. Ya, jadi kalau lu punya semua duit, taruh semua duit di situ. Itu bocoran kah atau skema hitung-hitungan lu? Enggak, hitung-hitungan gua 30% internal rate of return selama
tarik. Compounding. Oh, dia udah punya ROI-nya segala macam ya, udah detail ya. Kalau di ad spend kan betul ROAS-nya udah berapa kali tuh? Iya, benar. ROAS-nya. Problemnya kan kalau lu spend lebih besar ntar turun ROAS-nya. Kalau ini enggak, makin besar masih sama return-nya. Iya, lu spend kayak ada kawan kita gitu kan, gua nggak usah sebutan lah industrinya, brandnya. Dia sampai ROAS-nya bisa, dia spend-nya tuh udah 5 miliar sebulan. Ya. Udah segitu ya. Tapi ROAS-nya kenapa jadi 4, jadi 5 gitu ya? Karena makin gede. Karena diminishing return. Gua orang yang udah gak pakai ads by the way sekarang. Gua gak pernah pakai ads dari dulu. Karena gua percaya ads itu kan beli bola mata kan. Lu beli bola mata makin lama makin mahal dong. Platformnya kan makan dari situ. Instagram kayak gini lu kan kira orang kan kalau nggak paham kira ini gratis. Lu produknya yang dari Instagram. Oh iya betul ya. Klik per view-nya kan dihitung bola mata, impresinya sekian. Tiap lu bikin story 1 2 3 iklan, 1 2 3 iklan. Jadi menurut gua advertising ke depannya bakal beda lah. Gua nggak bilang mati tapi berubah format. Marketing dikit ya terakhir berarti ya. Berarti kenapa lu nggak pakai ads? Berarti ini meyakinkan gue juga dan kawan-kawan. Berarti demand tuh harus dikumpulin dengan lu bikin media, atensi lagi ya. Dengan lu bikin konten, edukasi, bla 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 bla. Jadi tanpa ads juga pun komunitas dan loyalis lu juga kebangun. Yes, betul. Kan kayak yang lu kerjakan sekarang. Jadi lu bikin bola matanya lalu bisa di placement kan. Gitu. Jadi ya itu bisnis media. Kalau gue butuh bola matanya untuk awareness, untuk akan ini jadi biar nggak banyak yang ketinggalan nanti. Ini kalau misalnya gue hidupnya 1990 juga mungkin gue teriaknya di TV soal internet kali ya bro ya. Gue tuh selalu cuma ngomongin masa depan. Karena gue percaya ya dunia ini kita hidup di era yang paling seru. Di era manusia ini. Era uang yang sempurna sama era intelektual yang sempurna. AI. Jadi revolusi itu selalu dua bro. Intelektual sama uangnya dari dulu. Dulu sebelum ada uang kan pakai kalung. Pakai emas. Baru ciptakan fiat itu teknologi. Fiat kan teknologi zaman dulu tapi. Teknologi riba sih tapi tetap teknologi. Ketika intelektual itu kapan? Pas keluarnya buku, keluarnya menulis, keluarnya printing press, informasi disebarkan. Terus habis itu internet tuh informasi. Jadi revolusi terbesar tuh selalu dua, informasi sama duit. Cara bertransaksi. Nah, duit ini udah banyak. Kalian jangan kira fiat itu udah lama, fiat itu baru. Belum selama itu Fiat. Fiat tuh belum selama itu loh. Baru ya. Iya, kalian peradaban Cina-nya udah lebih tua dari Fiat. Iya, Fiat itu bukan sesuatu yang kayak lama gitu, enggak. Iya, uang kertas baru ya. Uang kertas tuh baru. Iya. Kayak sekarang, uang digital tuh. Lebih baru lagi, itu baru setelah internet kan. Itu revolusi uang juga tuh. Dulu pakai PayPal. Makanya paling kaya kan disebutnya dulu PayPal Mafia kalau lu ingat, Elon Musk. Karena itu revolusi uang, PayPal tuh revolusi uang. Sekarang tuh revolusinya tetap uang lagi, kripto nih makanya. Makanya Tesla juga di neracanya ada Bitcoin, bro. Oke, ujungnya nanti gimana? Apakah ada di atas Bitcoin? Kalau lu bilang ada semua, ada transisinya, akan ada hal baru lagi. Apa mentoknya di Bitcoin kalau lu yakin? Mungkin dalam 100 tahun ini ya kali ya Bitcoin. 100 tahun? 100 tahun. Ya, gue gak tahu kalau 2100 tahun. Paling udah mati gue. Jadi gue gak tahu peduli. Tapi 100 tahun Bitcoin akan still on top. Karena teknologi ini gak bisa direplika. Network effect. Jadi ada namanya Metcalfe's Law. Kalau kita 3 orang ngomong, itu ada networknya sulit. Lu bisa ngomong ke dia, gue bisa ngomong ke dia, gue bisa ngomong ke lu bisa ngomong ke gue. Sama seperti Instagram. Kenapa valuable? Karena lu yang bikin konten ini, YouTube nih, lu yang bikin konten, mereka yang dengerin. YouTube-nya terima iklan terus. Itu namanya network effect. Bitcoin itu network effect. Lu pakai, gue pakai, lu pakai, gue pakai itu makin berharga. Pangkat 2 soalnya Metcalfe's Law itu. Nah, jadi itu akan compounding terus sama infinity. 20-30% ya? Iya, 20-30%. Jadi kalau tanya Bitcoin itu apa? Ya itu anggap aja kayak emas yang lebih sempurna. Itu ada store of value dan 20-30% setahun lu mau atau enggak ada gitu loh. Wow. Kalau nggak mau juga nggak ada untungnya buat gua gitu. Soalnya kan harus paham loh, lu beli atau enggak tuh ada yang bilang gini, oh tapi dia sales Bitcoin. Bitcoin tuh aset kelima loh bro sekarang. Kita ngomong dulu tuh aset ke-12 kayaknya di dunia. Sekarang aset kelima loh paling naik berharga ya? dunia. Cepet banget ya? Udah 5, emas tuh nomor 1. Emas tuh paling dibalap 5 tahun lagi paling sama Bitcoin. Iya, lu ditunggangin atau dibayar siapa nggak sih? Ada kata-kata sales Bitcoin. Iya makanya ada yang bilang kan, oh ini dia kalau kita semua beli Bitcoin dia tambah kaya. Salah besar. Kayak MLM gitu. Iya, ada yang bilang downline gitu. Ada yang mikirnya begitu. Iya, kalau misalnya gue sekarang bayar atau gue tambah kaya gitu enggak gitu. Lu mau beli Bitcoin, lu mau mati, gue afiliator gitu lu enggak sama sekali. Enggak ada, gue enggak peduli. Lu beli enggak beli, gue enggak peduli. Gue cuma kasih tahu lu, ya kalau lu enggak terima internet lu mati. Lu kalau enggak terima media bahwa itu pindah ke YouTube ya lu jadi perusahaan media yang mati. Lu kalau nggak terima AI itu bakal ganti lu akan mati. Petani bakal nggak ada ya beneran nggak ada. Ini gue bukan ngomong karena gue jahat, nakut-nakutin enggak.
Makanya banyak yang nggak suka kan, karena gue ngomong sesuatu yang orang belum siap denger. Wah gila. Mereka belum siap denger. Timothy Ronald. Update lagi nanti bro ya. Siap. Intip lagi dong di ruangan gue aja ntar. Siap. Udah berapa sekarang? Kita kasih solusi.